karena peran nutrisi sebagai imunitas itu penting sekali. Jadi yang kita jaga itu benar-benar dari kita, diri kita. Itu yang tadi saya bilang, kita berperang harus dengan menggunakan alat yang cukup baik. Bukan alat yang di luar saja, tapi alat yang di dalam, itu tubuh kita. Tubuh merupakan investasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para partisipan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir mengikuti webinar kali ini yang akan dibawakan langsung oleh Dr. Cut Hafiah Halidah Ilada, spesialis gizi klinik ya dok ya. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, moderator kali ini dari pembinaan dari regional 2 kepada Mbak Uca, silahkan bisa dimulai Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Ami atas pembukaannya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Baik Bapak dan Ibu, kita kembali lagi pada webinar Sharing is Caring Telkom Group yang ke-29. Ternyata kita sudah melakukan webinar ini selama 29 seri. Ya. Pagi ini kita akan sharing mengenai meningkatkan imunitas dengan nutrisi di masa new normal bersama dengan Dr. Cut Hafiah Halidah MGZ SPGK atau spesialis gizi klinik. Beliau menyelesaikan pendidikan studinya spesialis gizi klinik itu di Universitas Indonesia dan saat ini beliau berada atau bertugas di Rumah Sakit Hermina Galaksi Bekasi dan Rumah Sakit Ana Medika Bekasi. Nah, Bapak dan Ibu, pagi ini mungkin topiknya juga akan menarik ya, masalahnya berkaitan dengan balik lagi imunitas, kemudian juga gizi yang tidak pernah akan habis. Kita bisa membahas, mengupas tuntas masalah bagaimana sih caranya kita meningkatkan imunitas gitu ya. Apalagi kondisinya sekarang kita bisa tahu gitu. Kemarin beritanya positifnya udah meningkat lagi jadi 1.800 ya gitu kan gitu. Dan bagaimana sih kondisi saat pandemi Covid saat ini gitu ya. Nanti kita bisa kupas tuntas mengenai bagaimana imunitas dan gizi itu berperan dalam era new normal. Baik, tanpa berlama-lama kita akan sharing dengan Dr. Cut. Namun satu pembukaan dari saya akan memberikan satu pantun terlebih dahulu ya biar semangat pesertanya ya gitu. Matahari pagi bersinar terang, saatnya berjemur agar badan sehat. Mari simak webinar sekarang agar ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Baik Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama dengar webinar pada pagi hari ini bersama dengan Dr. Cut. Silakan Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan sharing slide dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Semoga pantun yang dibicarakan sama Dr. Roza sudah bikin kita semangat ya pagi ini ya. Memang kalau berbicara tentang gizi memang tidak ada habisnya. Karena sekarang mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri kita. Jadi kita tidak lelah menunggu obat. Gimana cara menyembuhkan kalau sakit? Gimana nih caranya supaya jadi yang mesti kita pertahankan adalah tubuh kita. Karena tubuh merupakan aset. Pada kondisi seperti sekarang ini, tubuh merupakan aset sehingga kita tidak mudah tertular. Jadi pada kita jalan kemana, kita berinteraksi sosial walaupun masih social distancing, kita tidak ketakutan, kan tidak selamanya di rumah juga kalau kita pengen bertemu dengan seseorang, kita tidak ketakutan. Itulah tujuannya imunitas tubuh dari dalam diri kita kuatkan. Jadi tubuh merupakan salah satu aset yang harus kita jaga. Tidak mengenal usia, mau usia muda, usia tua, usia dari muda menjelang tua,
Malah anak dari anak pun kalau kita bisa menjaga imunitas, kedepannya akan lebih baik. Gizi merupakan salah satu pengobatan yang atau pencegahan yang sering ditinggalkan. Kadang orang tidak memperhatikan makanan, yang dia perhatikan nanti kalau sudah sakit tinggal makan obat. Sebenarnya tidak, kalau kita makan sesuai, kita jaga tubuh kita sesuai dengan nutrisi yang lengkap dan optimal saja, tidak harus berlebihan atau tidak terlalu sedikit gitu ya, oh kita akan sehat, pasti akan sehat. Tapi kita juga harus tahu gimana caranya supaya meningkatkan imunitas pada kondisi pandemi atau kondisi new normal yang masih mewabah seperti sekarang ini. Kalau new normal mungkin sudah mendekati normal, angkanya sudah menurun. Ini angkanya tidak menurun, tadi dokter Roy sudah bilang angkanya terus naik. Jadi mau nggak mau kita harus berperang menggunakan amunisi. Apa amunisinya? Amunisinya adalah tubuh kita. Jadi kita tidak bisa berperang tanpa amunisi. Tidak bisa disepelekan atau dianggap, oh ya sudah di rumah aja, nggak usah makan, nggak usah apa, yang penting nggak ketemu orang, tidak bisa. Jadi saya jelaskan sedikit, saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit ini, karena penyakit ini memang menyerang paru ya, menginfeksi paru. Jadi ketika kita si virusnya masuk ke dalam paru, virusnya berkembang biak. Akan tetapi jika pertahanan tubuh kita baik ya, virus itu bisa tidak berkembang. Kalau kita memiliki daya tahan tubuh yang baik, imunitas yang baik, jangan salah, kita tidak akan mudah tertular. Jadi walaupun memang kita tidak boleh dalam satu lingkungan yang PDP atau ODP, kan kita tidak tahu ya, orang tanpa gejala pun kita tidak mengetahui. Tapi kalau tubuh kita baik, pertahanan tubuh kita baik, makanan kita baik, kita menjaga tubuh secara optimal, virus masuk dia akan mudah terserang, mudah keluar kembali gitu ya, akan kalah. Jadi tapi kalau tidak kalah ya dia akan terinfeksi, timbullah gejala. Disitulah tujuannya. Imunitas kita baik atau tidak itu adalah tugas kita sendiri. Jadi resiko-risiko yang tinggi tertular virus yang pertama usia, kalau sudah lebih dari 65 tahun itu pasti. Kita jagalah orang tua kita, jagalah di lingkungan rumah kita. Jangan yang kalau sudah lebih dari 65 tahun dan bosan di rumah, ingin berkumpul gitu, kita edukasi secara perlahan kalau hal itu tidak bisa dilakukan. Karena kita tidak tahu mungkin dia dari mana, mungkin keluarga yang lain dari mana, gampang tertular dan gampang terinfeksi. Lalu anak-anak usia kurang dari 5 tahun. Walaupun IDAI juga menjelaskan kalau sebenarnya belum ada evidence base yang menunjukkan anak kurang dari 5 tahun mudah tertular. Tapi jika orang tuanya tertular, adiknya tertular, satu keluarga tertular, anak kurang dari 5 tahun lebih mudah sekali tertular. Kalau dalam jurnal yang terbaru, anak kurang dari 5 tahun tertular apabila dia mempunyai riwayat resiko alergi. Contohnya, rinitis alergika, asma bronkiale, ada riwayat psoriasis keluarga, itu dia mudah sekali tertular karena memang fokus infeksinya itu di paru-paru. Jadi kita jagalah anak kita, misalnya ada, oh anak saya ada riwayat asma, ya benar-benar social distancing lah sama lingkungan keluarga yang hanya ada di rumah saja. Lalu yang ketiga, orang yang sakit dengan resiko komorbiditas tinggi. Jadi ada riwayat diabetes keluarga, riwayat diabetes sendiri, riwayat sakit ginjal, ada kanker, imunokompromis ya, sekarang banyak orang dengan Sjögren syndrome atau psoriasis yang dengan daya tahan tubuhnya memang tidak dalam kondisi sekarang pun daya tahan tubuhnya mudah menurun. Itu lebih baik kita jaga. Dan yang terakhir pasti orang yang sedang hamil itu mudah sekali karena dia harus menjaga 2 orang, dirinya dan bayi yang di dalam kandungannya. Lalu bagaimana cara penularannya? Pasti sudah tahu, ini sudah dipublikasikan dan sudah digadang-gadang ke semua orang supaya kita tetap mengerti bagaimana cara penularannya. Karena penularannya itu memang tidak susah. Penularannya sangat gampang. Penularannya dari mulut ke mulut, biasa udara. Makanya social distancing itu gunanya. Dari batuk atau dari bersin atau berbicara pun udara juga bisa masuk. Makanya itu tujuannya jaga jarak. Akan tetapi kita sudah merasa, oh saya tidak ketemu orang nih, cuma di rumah aja. Jangan salah, misalnya kita pergi keluar tanpa alat pelindung diri minimal ya untuk diri kita sendiri, itu tidak lengkap, dia akan menempel di beberapa barang. Seperti di plastik dia bisa bertahan 3 hari. Jadi misalnya kita jalan pergi ke supermarket lah ya, minimarket, dia akan bertahan 5 hari. Barang si plastik yang kita pegang ternyata sudah dipegang sama orang yang sudah tertular, dia akan bertahan 5 hari.
dan kita tidak cuci tangan, kita tidak bersihkan alat makan dulu, dia akan bertahan 5 hari. Lalu kita peganglah wajah kita, kita akan lama-kelamaan kalau daya tahan tubuh kita menurun, kita jadi ODP. Lalu di stainless seperti digunting, di pisau, garpu ya, yang itu dia bertahan kurang lebih 24 jam. Lalu di sarung tangan, dia akan bertahan 4 sampai 5 hari. Di kertas dia bertahan juga cukup lama, sampai 5 hari. Lalu di gelas dia bertahan sampai 4 hari. Itulah gunanya jika memang saya sangat memahami kebosanan di rumah, keinginan makan di luar, bertemu dengan orang lain. Akan tetapi sangat aman kalau kita mempunyai alat pelindung diri dan membawa alat makan sendiri dari luar. Karena si virus tersebut menetapnya cukup lama. Jadi jangan salah, enggak kok bersih, kita tidak tahu sebelumnya seperti apa, yang membersihkannya seperti apa gitu. Jadi jaga dari luar dan jaga dari dalam. Ini jaganya dari luar. Kalau saya nanti akan menjelaskan lebih dalam gimana jaganya dari dalam. Ya, kalau sudah terkena gejala ya, ini gejalanya udah sering banget batuk pilek, tanpa batuk pilek pun juga bisa. Demam tanpa batuk pilek bisa, demam dengan batuk pilek bisa. Sakit tenggorokan tanpa batuk pilek dan demam juga bisa. Nyeri tenggorokan yang terus-menerus tidak bisa diobati tidak sembuh, dikasih obat untuk menghilangkan sakit tidak sembuh, harus kita periksa. Gangguan pernapasan sesak ya biasanya. Terus gejalanya lemah terus-menerus. Biasanya lemahnya dia diikuti dengan demam. Gejalanya seperti itu. Tadi saya sudah jelaskan faktor yang mempengaruhi penularan genetik. Genetik yang saya maksud adalah riwayat komorbiditas keluarga. Jadi walaupun saya tidak diabetes, saya tidak stroke, usia saya muda, 30-40 tahun, saya olahraga baik, walaupun makan sembarangan tapi saya olahraga, tapi kalau ada genetik diabetes, genetik hipertensi, jaga-jaga. Karena memang resiko penularannya tinggi tanpa kita sadari. Lalu yang kedua, daya tahan tubuh kita. Itulah yang kita lindungi dari dalam supaya yang luar tidak bisa masuk ke dalam. Usia yang tadi saya ceritakan lebih dari 65 tahun, dan penyakit-penyakit yang berat seperti tadi, diabetes, komorbid, dan lain sebagainya, stroke, hipertensi, sakit jantung, sakit ginjal, dan lain sebagainya. Lalu, tadi ini secara garis besar yang sering diberitakan di mana-mana supaya kita pun paham dan sadar gitu ya. Yang pertama, cuci tangan di air mengalir itu memang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan alkohol, tapi kalau tidak ada boleh dengan alkohol. 20 detik kurang lebih dengan menggunakan sabun. Kalau kita merasa tidak enak badan, hanya demam, terus lemas, stay at home, di rumah saja. Lalu tutup mulut ketika kita batuk atau bersin dengan menggunakan tisu atau dengan menggunakan siku ya. Lalu walaupun kita tidak sakit, kita tahu orang tua kita tidak sakit, kita tahu tetangga kita tidak sakit, jaga jarak. Avoid kita kurangi jarak terlalu dekat dengan orang, karena kita tidak tahu kita bisa menularkan, kita tidak tahu kita ditularkan. Jadinya jaga jarak. Membersihkan alat-alat, alat makan, alat rumah, segala macam itu juga harus bersih. Lalu, ini dia, setelah kita cuci tangan harus seperti apa? Yang pertama, setelah batuk dan bersin. Ketika kita menjaga orang yang sedang sakit, apalagi di rumah kita menjaga orang tua yang sakit, ada riwayat komorbid, seperti tadi saya ceritakan diabetes, stroke, segala macam, kita harus cuci tangan. Lalu sebelum, selama, dan setelah menyiapkan makanan, kita harus bersih juga. Lalu sebelum makan, setelah dari toilet, ketika tangan terlihat kotor, walaupun tidak terlihat kotor, saya sangat menyarankan, walaupun menggunakan alkohol, cuci tanganlah. Lalu setelah memegang hewan, walaupun belum ada penelitian yang menunjukkan kalau hewan dapat menularkan coronavirus ke manusia, akan tetapi hewan yang dari luar, dia bisa dari mana saja, kecuali hewan di rumah, dan kita bisa membersihkannya seminggu kurang lebih 2-3 kali. Lalu, jadi untuk keamanan, dari segi masakan dulu ini seperti apa? Yang pertama, jika kita ingin masak makanan mentah, jadi kan protein hewannya penting ya, protein hewannya penting dan kita masak pada keadaan mentah. Gunakan alat masak yang berbeda pada makan mentah. Jadi jika kita menyiapkan dengan menggunakan piring A, ketika matang jangan digunakan lagi yang piring yang A. Jadi kita gunakan piring yang berbeda. Lalu piring yang dengan makanan mentah kita cuci secara bersih dengan sabun, dengan sabun hilang. Lalu yang kedua, pada saat memasak, sebelum, pada saat, dan setelah memasak, cuci tangan yang bersih. Lalu yang ketiga, jangan mengkonsumsi hewan yang mati. Jadi pastikan jika ingin ke pasar ada
orang di rumah yang kita bantu suruh ke pasar, tolong dimintakan, tolong melihat secara langsung hewan itu dipotong gitu. Jadi kita tahu hewan itu sehat dan hewan itu bukan hewan yang sakit, bukan hewan mati. Jadi saya tidak menyarankan membeli ayam potong atau daging sapi potong yang kita tidak tahu proses pemotongannya seperti apa, kita tidak percaya kalau itu hewannya sakit atau tidak. Lalu masak daging dengan matang dan dicuci dengan bersih. Cuci dulu dengan bersih, masak dengan matang. Jika menyukai sushi, menyukai steak yang medium well atau tidak begitu matang yang rare, saya sangat menyarankan untuk tidak mengonsumsinya pada saat sekarang. Karena di situ dia bertahannya cukup lama dan gampang sekali penularannya si coronavirus tersebut. Lalu, tadi itu secara garis besar gimana caranya dari segi luar. Sekarang saya gimana cara dari segi dalam, karena kita tidak bisa melindungi diri kita saja dengan sembarangan kita, oh ya udah pakai masker, sudah cuci tangan, sudah cuci alat masak, tapi tubuh kita sendiri pun tidak kita jaga, itu tidak bisa. Karena peran nutrisi sebagai imunitas itu penting sekali. Jadi yang kita jaga itu benar-benar dari kita, diri kita. Itu yang tadi saya bilang, kita berperang harus dengan menggunakan alat yang cukup baik. Bukan alat yang di luar saja, tapi alat yang di dalam, itu tubuh kita. Tubuh merupakan investasi. Yang pertama, fungsi nutrisi sebagai imunitas. Kita harus tahu dulu nih, kita mau nutrisi apa kegemukan. Karena keduanya memang sangat tidak baik. Menjaga indeks massa tubuh, nanti saya akan jelaskan gimana caranya mengetahui indeks massa tubuh. Menjaga indeks massa tubuh yang normal, 18,5 sampai 22,9 itu normal ya, itu sangat baik dibandingkan dengan orang yang sangat kurus atau orang yang sangat gemuk. Malnutrisi jangan salah, orang yang kurus malah gampang sekali tertular malnutrisi. Apalagi ada riwayat sakit sebelumnya, misalnya dari riwayat sakit paru yang baru sembuh dalam pengobatan, yang berat badannya naik belum signifikan, atau ada riwayat sakit stroke yang penurunan asupan makanannya malnutrisi. Itu dia akan menurunkan daya tahan tubuh. Jadi sebab kita apabila di rumah ada orang tua yang menderita seperti itu, kita jagalah supaya massa tubuhnya meningkat, massa lemaknya meningkat, tapi yang baik, dan daya tahan tubuhnya meningkat, yaitu dengan menormalkan indeks massa tubuh kita. Lalu yang kedua, jangan salah, overweight dan obesitas itu gampang sekali tertular. Orang dengan indeks massa tubuh lebih dari 25 atau lebih dari 30 kg per meter kuadrat, saya bisa menghitungnya nanti ya, saya beritahu. Itu mudah sekali terkena, karena lemak merupakan salah satu resiko inflamasi peradangan. Penumpukan massa lemak di tubuh, semakin banyak massa lemak di tubuh, semakin tinggi resiko inflamasi. Inflamasi itu resiko peradangan. Si peradangan itu tersebut kita gemuk, orang jarak 1,5 meter kita dan dia PDP kita tidak tahu, atau dia ODP kita tidak tahu, atau di lingkungan tersebut ada infeksi virus yang menempel kita tidak tahu, mudah sekali terkena. Apalagi obesitas dengan riwayat komorbiditas seperti diabetes, hipertensi, stroke, yang seperti itu kita jaga jangan sampai berinteraksi dengan orang lain. Tapi jangan takut. Orang tua saya diabetes, hipertensi, dan stroke, kita kurung aja di rumah, kasih makan terus, enggak. Kita jaga dengan makanan yang baik. Jadi jangan takut kalau orang tersebut bisa, nanti orang tua saya kena. Enggak, kita jaga. Kita lakukan pencegahan supaya daya tahan tubuh meningkat, malah keadaan tersebut kita bisa menyehatkan orang tua kita atau lingkungan di sekitar kita, seperti itu. Jadi memang stay at home penting sekarang. Yang pertama, hindari obesitas. Karena resiko obesitas lebih tinggi dibandingkan dengan resiko malnutrisi pada saat stay at home. Kenapa? Karena memang aktivitasnya berkurang. Jadi, makan yang banyak, aktivitasnya menurun. Pasti nih, seperti timbangan yang saya kasih lihat ini. Jadi, makannya banyak ya, walaupun makanannya bukan junk food, tapi makan nasi padang, tapi di depan TV, hanya melihat laptop, atau hanya baca koran, atau hanya baca buku, aktivitas menurun. Tapi makanan meningkat, itu dia terjadi obesitas. Tadi seperti yang saya bicarakan di awal, obesitas, penumpukan massa lemak, reaksi inflamasi tinggi, peradangan tinggi, gampang sekali tertular. Jadi kita buat tubuh kita ideal dengan apa? Dengan nutrisi, dengan apa lagi? Dengan makanan yang baik.
Lalu ini dia nih kalau obesitas tadi saya bilang. Riwayat jika kita obesitas jangan bilang enggak saya cek obesitas tapi hasil kadar kolesterol saya baik, hipertensi saya baik, gula darah saya baik. Itu pada saat itu. Jangka panjang resiko si obesitas itu seperti si ibunya penyakit. Dia akan memberikan cabang ke semuanya dan semuanya akan memperburuk keadaan klinis orang tersebut atau pasien tersebut. Obesitas penumpukan massa lemak, dia akan mengganggu si hormon insulin. Jadi tidak sensitif, resistensi insulin, diabetes mellitus. Lalu yang kedua, semakin tinggi massa lemak tubuh kita, semakin tinggi tekanan darah kita. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu merasa, saya sudah makan obat teratur hipertensi, saya sudah makan menjaga kadar garam saya sudah menjaga, tapi kok tekanan darah saya tidak turun-turun. Coba kita lihat indeks massa tubuhnya sesuai atau tidak. Semakin turun atau semakin ideal indeks massa tubuh kita, semakin stabil tekanan darah kita karena dia berkorelasi sekali. Penumpukan massa lemak dengan perputaran tekanan darah dalam tubuh kita itu sangat berkorelasi sejalan. Jadi kalau kita tanya, oh nggak turun-turun sudah makan obat, walaupun obatnya sudah diberikan 2 kali sama dokter penyakit dalamnya tapi tidak turun-turun, kita lihat dulu apakah obesitas atau tidak. Kalau penumpukan massa lemak pasti mengganggu kolesterol. Kolesterol, jika kita periksa kolesterol sesaat, kemungkinan ya mungkin tidak akan tinggi. Akan tetapi jika berpuasa, kemungkinan kolesterol tingginya itu tinggi. Lalu yang ketiga, sakit jantung. Ini ketiganya, resiko sakit jantung besar sekali. Jangan salah, sakit jantung tidak hanya dimiliki usia tua, jangan salah. Resiko sakit jantung usia muda sudah banyak sekali penelitiannya. Jadi, kita tidak boleh membanggakan saya masih muda, tidak. Masih muda sih, karena kita masih muda, kita jaga tubuh kita. Karena serangan jantung usia muda itu sudah cukup banyak. Dan banyak sekali penelitian yang menunjukkan kalau kita tidak jaga hipertensi, diabetes, mellitus, serangan jantung usia muda bisa terjadi. Lalu hati kita pasti tidak terganggu karena jika kita mengkonsumsi sembarangan nih, makan gorengan, makan santan ya, si yang memetabolisme atau yang mengeluarkan lemak, yang menyerap lemak sebagai energi itu di hati. Hati menyaring semuanya. Tapi jika si hati sudah tidak bisa menyaring, dia akan menumpuk di sekitarnya. Makanya banyak yang datang ke dokter penyakit dalam, lalu di USG hasilnya fatty liver. Itu dia. Karena konsumsi lemak kita berlebihan. Si hati itu udah nggak mampu lagi, dia udah nempel di seluruh hati kita, itu dia. Semuanya tersebut nih, kegemukan pasti datang. Biasanya sih kalau usia muda, obesitas datang ke saya. Biasanya kakinya sudah sakit walaupun usia hanya 35 tahun, usia 36 tahun, kakinya sakit tidak bisa menopang badannya. Osteoartritis dinamakan. Mau tidak mau harus disuntik dan harus menurunkan berat badan. Dokter ortopedi pasti akan refer ke saya bilang, saya tidak bisa hanya memberi obat, tolong turunkan berat badan. Seperti itu. Jadi jagalah massa tubuh kita, indeks massa tubuh kita dengan makanan yang sehat. Semuanya tersebut, jika kita tidak jaga, kita santai aja, resiko kanker sangat tinggi sekali. Itu dia. Lalu ini dia, indeks massa tubuh, BMI. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian bisa menghitung sendiri. Jadi dari berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Jadi tinggi badannya tapi dalam meter ya. Kita hitung BMI tersebut. Kalau kurang dari 18,5 tadi saya bilang, malnutrisi, resiko tertular juga cukup tinggi karena daya tahan tubuhnya menurun. Massa lemak dan proteinnya turun, jadi gampang sekali tertular. Nah, ini malnutrisi itu kurang dari 18,5. Jika normal 18,5 sampai 22,9. Apabila kita overweight 23 sampai 24,9, segeralah kita melakukan healthy diet. Kita tingkatkan imunitas dengan makanan yang bagus, kita melakukan preventif sehingga massa tubuh kita normal, makanan kita bagus, hasil semua kolesterol, hasil laboratorium bagus, kita tidak takut dengan corona tersebut. Jika OB1, semangatlah untuk menurunkan berat badan, makan sehat. Kalau obes dulu jangan patah semangat. Biasanya memang kalau yang obesitas 2 sudah 30 kg per meter kuadrat ya, indeks massa tubuhnya, kadang suka ngerasa, saya kayak minum air aja dok, jadi lemak. Memang seperti itu, tidak boleh. Kita patahkan semangat saat itu, sekarang kita mesti tingkatkan semangat supaya sehat. Lalu,
Untuk menghitung, kita tahu nih, jadi patokan idealnya gimana kalau kita tidak mau dari itu. Dari misalnya ini dari kurang lebih dari 50 tahun ya, tinggal tinggi badan kita dikurangin 100, itu berat badan ideal kita. Tapi kalau teman-teman di sini ada yang usianya kurang dari 5 tahun, 50 tahun, atau bapak-bapak, ibu-ibu kurang dari 50 tahun, dia tinggi badan dikurangin 100, dikurangin 10% lagi. Jadi masih dikurangin 10%. Saya berikan contoh misalnya tinggi badannya 170, dikurangin 100 jadi 70, dikurangin 10% yang lagi, kurangin 7 kilogram lagi. Jadi berat badan idealnya 63 kilogram. Masih dikurangin 10%. Ini saya mengeneralisasikan lebih dari 50 tahun untuk orang tua di rumah kita itu. Mungkin kalau orang tua di rumah kita tidak bisa memaksakan, "Mah, Pah, ayo kita turunin berat badan supaya ideal." Tidak bisa. Kita berikan makanan yang sehat saja, berat badan turun secara bertahap 2 kilogram per bulan, 1 kilogram per bulan. Tapi yang dimakan itu benar, yang dimakan itu sehat, tinggi dengan vitamin, antioksidan, makronutrien dan mikronutrien yang baik, itu sudah cukup. Jadi jangan memaksakan, yang penting kita mensehatkan dari dalam. Ini dia, yang mesti kita pikirkan bukan hanya cuma makan 1 kali 1 hari, kok tenang aja Dok, saya makan 1 kali 1 hari, terus makan buah 2 kali, tidak. Makan itu yang pertama, kita harus tahu apa yang kita makan. Gunakan piring yang sehat, nanti akan saya jelaskan. Piring sehat itu bukan piring yang menumpuk nasi, ditumpuk sayur, ditumpuk lauk, semuanya tumpuk jadi tinggi kayak tumpeng, tidak seperti itu. Yang kedua, makan bukan frekuensinya. Jadi sehat itu bukan mengurangi frekuensi makanan, bukan. Malah makan yang teratur. 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Dan selingan itu mesti yang tinggi antioksidan. Karena kenapa? Dia imunitas. Nanti saya jelaskan kemudian. Lalu banyaknya. Jadi kita tidak bisa memukul rata banyaknya. Jadi orang yang beratnya 60 kg dengan orang yang beratnya 80 kg, berat badannya tidak sama. Kita harus berdasarkan berat badan dan tinggi badan, tapi berdasarkan angka kecukupan gizi kita punya range. Nanti saya kasih tahu punya range. Lalu gimana cara masak? Paling penting nih untuk menjaga imunitas, kurangi minyak atau goreng kering. Jadi gorengan yang dikering, yang deep fried, yang sampai kering banget. Walaupun misalnya saya cuma makan tahu doang, tempe doang, Dok, dua tipis-tipis. Dalam 1 sendok makan minyak itu kurang lebih 50 kilokalori. Sedangkan tempe 1 potong kecil itu nggak nyampe 50 kilokalori. Kita bayangkan kalau tempe kita rendam di dalam minyak yang kurang lebih setengah gelas gitu, yang meresap cukup banyak. Yang kita makan cukup banyak padahal hanya sekedar 1 potong atau 2 potong tempe. Jadi porsi makan bukan salah satu cara untuk meningkatkan imunitas, tidak. Makan yang teratur dan sesuai yang akan saya jelaskan nanti, itu yang meningkatkan imunitas. Lalu kebutuhan utama, makronutrien. Karbohidrat besar nih, protein, dan lemak. Jadi jangan salah, wah karbohidrat besar, kita bisa makan nasi sebanyak ini, tidak. Karbohidrat itu bukan hanya ada di dalam nasi, di sayur ada, di nabati ada. Jadi semua itu hitungan kasar. Tapi memang karbohidrat yang baik merupakan sumber energi kita. Jadi karbohidrat yang baik, isinya bukan hanya gula saja, bukan hanya karbohidrat aja. Isinya ada serat, vitamin, mineral, itu baik semua. Tapi karbohidratnya yang baik. Karbohidrat kompleks yang dikonsumsi dapat meningkatkan imunitas tubuh. Nih, kebutuhan energi tadi yang saya jelaskan berdasarkan usia, berat badan, dan aktivitas. Lalu makronutrien, protein, lemak, dan karbohidrat itu penting sekali ya. Jadi makan tidak bisa dalam 1 piring hanya 1 lauk. Makan nasi 1 centong kecil sekali dengan ikan digoreng 1 potong kecil untuk menjaga berat badan. Katanya dokter Cut harus berat badan ideal. Jadi makan cuma 1 centong kecil sama ikan 1 potong kecil, tidak bisa. Makan tidak seperti itu. Nanti saya akan jelaskan. Lalu nih dia, ini tumpeng yang ada di googling pun kita akan ketemu tumpeng sehat ini. Emang ini benar gizi seimbang. Pertama kita harus jaga aktivitas fisik kita, tapi sekarang minimal ya aktivitas fisik. Boleh olahraga tapi tidak yang menengah ke atas, maksud saya tidak dengan medium ke high. Olahraga yang intermittent, sedang ke rendah, yang penting ada aktivitas. Lalu air, hidrasi sangat penting sekali. Makanan pokok tuh karbohidrat yang tadi saya jelaskan ini banyak kan memang, tapi karbohidratnya karbohidrat kompleks, nanti saya jelaskan juga. Sayur 3-5 porsi, jangan khawatir, sayur 3-5 porsi tidak sebanyak itu. Jangan salah, wah saya mesti makan sayur dari 1 mangkok besar dalam 1 kali makan, tidak. Nanti saya jelaskan juga. Buah dan protein hewani dan nabati.
Kenapa protein hewani dan nabati itu penting? Jadi protein itu dia merupakan sumber utama kita jika kita dalam kondisi sakit. Kalau terserang infeksi flu gitu misalnya, batuk, pilek gitu, si protein yang kita simpan, yang kita konsumsi dan disimpan di massa otot kita, dia yang akan menerjang itu semua. Protein merupakan sumber imunitas yang baik. Jadi misalnya kita kena tertular batuk ya atau pilek orang lain, bukan corona, si protein tersebut yang akan menjaga tubuh kita. Jadi protein itu tidak hanya ada di dalam, jadi protein itu harus kita dapatkan dari luar. Karena sumber protein yang dari luar itu cukup baik. Hewani dan nabati yang baik itu, sumber protein hewani dan nabati yang baik dan cukup itu sangat menjaga tubuh kita untuk terserang penyakit. Jadi jangan salah makan, jangan takut. Kalau proteinnya baik, jadi wah saya harus jaga makan lemak, jadi nggak mau makan ikan karena berlemak. Kalau ikannya dimasak baik, bagus. Ikan banyak bagus, jadi sumber omega 3 tinggi. Gitu. Nanti saya jelasin. Nah ini dia perhitungan kalori. Ini berdasarkan AKG ya. Kalau normal kita bisa sampai 1.700 sampai 2.000 kilokalori. Kalau obesitas kita kurangin 1.000 sampai 1.500. Tapi itu semua berdasarkan AKG. Tadi kita kembalikan lagi ke indeks massa tubuh kita. Tadi kan sudah saya jelaskan bagaimana cara menghitungnya. Kalau kita sudah tahu berdasarkan usia, berat badan, dan tinggi badan ideal. Tapi buat saya sekarang dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, makan porsi teratur dan seimbang kurang lebih 1.500 kilokalori jika berat badannya ideal 60, 50, 60 sampai 70 kilogram. 1.500 kilokalori makan seimbang teratur udah cukup menjaga tubuh kita. Tapi makannya juga mesti tinggi, serat dan tinggi antioksidan yang baik. Seperti saya jelaskan. Ini dia nih healthy eating plate yang tadi saya bilang. Makanan bukan ditumpuk. Makanan dalam satu piring gunakan piring yang sedang, dibagi jadi protein, buah, sayur, dan karbohidratnya kompleks. Jadi satu piring itu dibagi 4 nih, saya contohin. Seperti ini. Sebenarnya makan nih yang benar kayak begini Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sekalian. Jadi makanan itu bukan kita menumpuk makanan. Karbohidrat sebenarnya kita konsumsi yang 1/4 dalam satu piring itu. Nanti nih protein nih di sini tidak ada nabati, tapi sebaiknya ada nabati. Protein hewani nih ikan ya, banyak sumber omega 3-nya bagus, dia asam lemak tidak jenuh yang bagus sekali, dan setengahnya sayur. Jika tidak ingin menggabungkan buah di dalam satu piring boleh, setengahnya sayur semua boleh. Karena sayur itu sumber asam folat, sumber zat besi, sumber serat tinggi, vitamin A ada, vitamin E ada, vitamin C ada. Jadi jangan takut makan sayur, saya makan sayur akan tinggi asam urat, tidak, jangan salah. Itu merupakan mitos yang tersebar hingga sekarang yang saya bingung kenapa masih bisa tersebar. Jadi penyebab tingginya asam urat atau purin bukan sayuran hijau. Jadi jangan salah, nanti bisa ditanyakan setelah saya selesai kenapa tidak seperti itu. Karena memang bukan, dan itu mitos. Jadi jangan musuh kalau kadar asam urat tinggi, tolong sayur jangan dimusuhi karena sayur adalah teman kita yang baik dalam kondisi seperti sekarang ini. Lalu, nah ini dia tadi balance diet ya, lemak jangan salah, kita makan nggak boleh pakai lemak, boleh lemaknya lemak tidak jenuh, fat 25%. Lemak tidak jenuh ada di apa? Nanti saya dijelaskan. Nanti saya jelaskan sesuatu lemak yang baik seperti apa, protein yang baik seperti apa, karbohidrat yang baik seperti apa. Ini dia. Ini berdasarkan WHO ya, sudah tersebar kemana-mana, tapi mesti benar-benar kita ingat. Kadang kalau sudah di-share di grup WhatsApp, lupa. Ini saya ulang aja. Jadi, buah minimal 2 kali setiap hari. Dalam 1 kali makan itu 2 porsi. Tidak usah makan langsung habis. Makan aja misalnya 2 buah apel boleh, atau 2 potong juring pepaya boleh. Jika saya ada gangguan mengunyah misalnya giginya saya sakit kalau makan buah apel atau segala macam, saya menyarankan di blender boleh, blenderize atau smoothies ya, kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya smoothies. Artinya blenderize atau smoothies adalah makanan yang diolah yang di blender, tapi seratnya ikut dimakan. Ampas buah yang dibilang ampas, padahal di situ sumber vitaminnya itu kita konsumsi. Jadi bukan hanya perasannya aja, perasan air jeruk, tidak. Semuanya ikut dimakan. Itu saya masih mensarankan untuk mengkonsumsi seperti itu. Kalau makan buah 1 apel aja udah kenyang banget Dok, nanti nggak mau makan lagi sampai sore gitu. Boleh dibuat blenderize atau dibuat smoothies, tapi tidak di juicer, jadi tidak hanya airnya saja.
Lalu yang kedua, 2,5 cup serving vegetable sayur. Kalau ini jangan takut juga makan, wah makan sayur banyak banget. Enggak, kita makan 3 kali makan utama. 3 kalinya sayur seperti porsi yang saya bilang di piring tersebut sudah cukup, jangan khawatir. Lalu kayak kacang-kacangan ya, itu karbohidrat kompleks ada di nasi merah, kentang, segala macam itu kita konsumsi. Lalu makanlah protein hewani. Jadi protein hewani itu dia merupakan sumber asam amino esensial yang kita harus dapatkan dari luar. Jadi kita nggak bisa diproduksi sendiri di tubuh. Jadinya ikan, daging ayam tanpa kulit, telur ya, terus daging sapi tanpa lemak, itu dia merupakan sumber sumber asam amino esensial yang dibutuhkan dalam kondisi sakit. Itu dia, kita perang pakai itu semua. Lalu setelah itu dia mempunyai yang kita saya mau minum vitamin B aja lah. Jangan salah, kalau kita makan si protein cukup ya, dengan cukup 3 kali makan, 3 kalinya ada protein hewani dan nabati yang cukup, dia mempunyai sumber vitamin B yang tinggi. B12 ada di sana, B6 ada di sana, B1 ada di sana. Jadi sebenarnya kita healthy diet, makan porsi sehat dan seimbang, suplementasi tidak diwajibkan menurut saya, tapi kalau ingin boleh, tapi tidak diwajibkan, seperti itu. Ini dia, minum air tadi saya sudah jelaskan 8 sampai 10 gelas setiap hari. Lalu next tadi, yang pertama, jadi tadi saya bilang kan lemak 25%. Jadi jangan takut, wah lemak 25%, jadi bisa makan nasi padang nih dok, 1 hari 1 kali, makan gulai, bukan. Konsumsilah unsaturated fat atau lemak tidak jenuh. Dari mana? Dari ikan, alpukat. Nah ini dia, mitos yang sering saya dengar, saya takut makan alpukat. Iya takut makan alpukat kalau pakai susu kental manis dan pakai gula. Alpukat, pure buah alpukat, dia bagus sekali, jangan khawatir. Apalagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian memiliki risiko riwayat sakit jantung sebelumnya, dia meningkatkan HDL. Kolesterol kan dibagi menjadi 4 ya. Kalau total, LDL, HDL, dan trigliserid. Si HDL itu tidak boleh rendah. Jadi yang mereka semua tuh yang 3 harus rendah atau harus normal, HDL tidak boleh rendah. Karena keduanya jika bertolak belakang, resiko serangan jantung tinggi. Nah, si alpukat itu dia mempunyai peran besar sekali meningkatkan HDL. Jika cek lab HDL-nya rendah, kurang dari 35 lah ya HDL, konsumsi alpukat sehari 2 kali saja sudah meningkatkan HDL cukup. Tapi alpukatnya tadi saya bilang, tidak boleh pakai tambahan apapun, alpukat saja. Saya minum sebentar boleh ya? Lalu yang kedua, oh ya selain itu gantilah minyak. Minyak dengan minyak canola, olive oil, terus minyak biji bunga matahari itu boleh sebenarnya. Tapi jangan mensalah kaprahkan penggunaan minyak. Oh ya saya udah pakai minyak zaitun nih dok, jadinya mengkonsumsi minyak zaitun buat goreng ikan, tidak. Proses pemasakan yang lama, minyak zaitun yang sumber asam lemaknya bagus itu dia akan rusak. Jadi lemak jenuh. Jadi minyak zaitun itu bisa digunakan untuk menumis, tapi maksimal hanya 3 sendok makan per hari. Menumis masih boleh. Digabungkan di sayur ya itu juga boleh. Atau dimakan langsung juga boleh. Yang kedua jangan hindari atau kurangi makan yang dengan asam lemak jenuh. Contohnya kayak mentega. Jadi kadang banyak yang bertanya sama saya, minyak bisa diganti mentega nggak? Itu sama tingginya, percuma. Jangan dikonsumsi. Lalu yang kedua seperti keju. Kejunya bukan keju murni, keju yang olahan. Apalagi dari riwayat sakit jantung sebelumnya dia tinggi natrium. Hindari. Lalu yang ketiga sebaiknya pada kondisi seperti sekarang ini, jagalah tubuh kita dengan bahan makanan sumber alami. Alami dari mana? Alami dari ikan langsung yang kita beli, bukan sarden. Lalu makan daging sapi boleh tanpa lemak, tapi bukan bahan olahan seperti sosis, lalu kornet ya, tidak. Lalu yang ketiga, sumber protein hewani lagi, ayam. Ayam potong yang kita pastikan potong ayam itu sehat boleh, tapi tanpa kulitnya, karena kulitnya itu tinggi sekali loh lemaknya. Tanpa kulit. Lalu dada ayam itu boleh konsumsi, dia juga mempunyai sumber protein asam lemak esensial yang cukup baik, asam amino esensial yang cukup baik.
Jadi bahan olahan yang tinggi lemak seperti junk food, terus tadi pizza, snacking, cooking, jadi kita tuh tidak bisa mereplace atau menggantikan makanan teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi misalnya saya udah nggak makan pagi demi kepengen makan pizza nanti bareng teman-teman dengan saya nanti siang, itu nggak bisa. Makanan sehat tidak bisa digantikan. Jadi yang kita perhatikan itu bukan kalori kalau sekarang. Kalori cukup, karena kita, lambung kita pun ada porsinya, kita nggak akan makan berlebihan kalau porsi lambung kita cukup. Jadi makanan tidak digantikan, makanan tidak di-cover dengan makanan, dirapel dengan makanan yang tidak sehat, untuk makanan sehat tidak digantikan dengan makanan yang tidak sehat, tapi makanan sehat yang teratur. Nah tadi nih, lemak baik tadi sudah saya jelaskan ya, apukat, salmon, walnut. Kalau salmon tidak makan salmon tiap hari agak tekor juga ya dok. Iya, saya juga ngerasain salmon tiap hari bisa tekor. Jangan salah, ikan kembung, lele, ikan gabus air tawar. Jadi bukan ikan gabus yang ikan asin ya, ikan gabus yang dia berenang itu tinggi sekali albuminnya, bagus sekali untuk meningkatkan imunitas. Proseslah dengan yang enak. Jadi jangan salah, makanan sehat itu bukan makanan tidak enak, rebus-rebusan, terus cuma dipakein gula garam sedikit, tidak. Buat di sop bisa, dipindang kalau tanpa santan, pindang kan memang tanpa santannya, kunyit, gitu-gitu itu boleh. Rempah-rempah diperbolehkan, tidak ada masalah. Lalu dipepes, ya bisa. Kalau dipanggang tanpa margarin, terus pakai unsalted butter atau pakai canola oil boleh, tidak apa-apa, masak yang matang. Jadi tidak harus makanan yang hambar untuk kita sehat, tidak, makanan yang enak. Kalau setiap kita makan makanan hambar itu untuk menjaga kesehatan, yang ada orang tidak akan ada yang sehat, karena dia lebih mementingkan dengan makanan enak aja loh, nanti aja sehat, belakangan tinggal makan obat, tidak seperti itu. Carilah makanan yang enak. Olive oil ya, kacang-kacangan juga bagus kalau mau dikonsumsi, dia lemak baik. Jadi kalau pada takut kacang, kalau kacang goreng kering, kacang yang kita beli, kacang olahan, iya memang dia tinggi tepung. Tapi kalau kacang seperti walnut, almond ya, yang tidak digoreng, di grill seperti itu nggak ada masalah, boleh konsumsi saja. Ini dia waktu makan. Jadi waktu makan kita menyehatkan tubuh bukan mengurangi frekuensi waktu makan. Saya ulangi sekali lagi, karena itu semuanya itu mitos yang dipakai semua orang. Di lingkungan terdekat kita pun. Jadi, saya makannya sehat kok dok, pagi sama sore aja. Jadi, jangan takut saya gemuk, saya cuma pagi sama sore. Tidak, makan sehat itu bukan makan 2 kali sehari atau makan 1 kali sehari dengan buah 1 kali gitu ya, buahnya durian apalagi. Makan 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Kalau ketawa saya jadi ikut ketawa. 3 kali utama, 2 kali selingan. Jadi makannya cukup, porsi cukup seperti piring sehat yang saya jelaskan tadi. 3 kali makan utama teratur, terus 2 kali selingan. Nah, pada saat snack buah. Jadi jangan khawatir snack buah, wah makan buah banyak banget. Enggak, tenang aja. Nanti saya akan jelaskan, angka kecukupan gizi kita tidak terlalu banyak untuk buah. Jadi buah dalam makan siang ini jam 9.30 ya, snack buah, makan aja jeruk 2-3 boleh. Makan pisang 2-3 boleh. Makan pepaya 1 juring boleh. Sambil nonton TV, sambil baca koran, atau sambil Zoom meeting bersama orang-orang, tapi snacking di sampingnya itu buah, bukan biskuit atau bukan roti dengan selai gitu. Gantilah snacking Anda dengan snacking buah, karena hanya sepele memang, tapi buah itu sangat tinggi sekali vitaminnya. Jadi kalau kita, dok saya sering anemia, berarti kurang zat besi kan? Jangan salah, di buah itu zat besinya tinggi. Jadi kalau ngerasa sering lemes, makan buah aja yang banyak. Di situ juga meningkatkan zat besi kok. Katanya suruh makan daging ya dok, kita makan daging sapi yang banyak, makan steak ya buat meningkatkan zat besi. Nggak perlu, nanti HB meningkat, zat besi meningkat, tapi kolesterol meningkat kan juga nggak enak ya. Jadi makanlah buah, snack buah, di situ sudah ada semuanya. Makan sayur lain 1 mangkok gitu, wah zat besi naik. Makan yang teratur, 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Jamnya seperti itu. Lalu saya mau agak menyelipkan jika ada riwayat diabetes sebelumnya ya. Jadi diabetes itu apalagi dengan on insulin atau tidak dengan insulin, jam makan itu penting. Perubahan jam makan misalnya nih, perubahan jam makan itu mempengaruhi HbA1c 3 bulan kemudian. Jadi, jika kita terbiasa makan jam 7, beda-beda setengah jam nggak ada masalah. Makan jam 7 nanti makan lagi setengah 8 ya nggak apa-apa.
Tapi jangan hari ini jam 7, besok nggak lapar habis makan misalnya metformin pagi hari atau makan obat diabetes pagi hari, tapi nggak lapar baru makan lagi jam 10. Tidak teratur, HbA1c tidak akan turun. Jadi paling penting nih ada apalagi dari riwayat diabetes keluarganya bapak-bapak, ibu-ibu riwayat diabetes untuk diri sendiri, jam makan teratur, kita buat aja itu papan besar di depan kulkas atau di mana jam makan yang teratur, gula darah turun teratur secara stabil. Jadi jam makan sangat penting. Lalu yang kedua, cara masak kayak gimana tadi? Jadi jangan cari makanan yang nggak enak kalau buat makanan sehat. Nggak akan ada yang sehat, saya yakin. Kepengennya makan makanan enak, hidup bahagia. Orang lagi corona kayak gini, mendingan bahagia gitu kan ya. Prinsip semua orang juga kayak gitu. Saya yang penting bahagia, makan-makan enak. Orang lagi deg-degan takut tertular kan? Enggak, carilah yang enak. Pepes bisa dibikin yang enak. Di bake bisa dibikin yang enak. Tadi saya bilang dipanggang, kalau tidak dengan arang langsung, tidak pakai margarin, pakai olive oil, pakai garam dan gula secukupnya. Nanti saya kasih tahu batasan yang cukupnya seperti apa. Di sop ayam tanpa kulit, konsumsi yang enak. Sop enak pakai sop ayam, ada wortelnya isinya, ada tomat, ada buncis. Sehat semua, tidak perlu makan yang tidak enak. Dan yang pasti fresh food. Tadi saya bilang, carilah makanan di pasar tapi dalam kondisi keamanan yang baik ya, yang pasti fresh food. Jadi jangan jangan stok di kulkas bahan makanan olahan. Saya sarankan sih untuk sekarang ini tidak. Tadi yang enggak boleh apa? Pasti menggoreng kering jangan. Apalagi proses food, junk food, sosis, nugget ya. Jangan proses pemasakan. Jadi makan bahan makanan sumber yang fresh. Itu dia. Ini dia tadi saya bilang, boleh menggunakan garam, silahkan konsumsi garam. Riwayat hipertensi mesti diperhatikan, apalagi yang tidak hipertensi kita cegah. 1 sendok teh per hari. 1 sendok makan per hari. Jadi datar, bukan membumbung. Kadang suka salah kaprah kalau tidak ketemu dokternya langsung, oh bisa pakai garam, apalagi doyan asin ya. Bisa pakai garam nih 1 sendok teh, tapi muncung begitu nggak bisa. Datar, yang datar aja. Lalu kurangi penggunaannya untuk bagian garam, kurangi penggunaan soda, ya, makanan yang tinggi gula. Jadi kalau terbiasa, saya konsumsi jus dok, tapi belinya di minimarket, ya nggak bisa. Konsumsi buah kalau mau di blender, ya blender tadi seperti saya ceritakan, bukan konsumsi yang olahan, minuman kemasan, tidak seperti itu. Karena dia kadar gulanya tinggi, kadar buahnya rendah. Di sana tertera vitamin A, bla 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 gitu tinggi. Tapi dasarnya vitamin yang kita butuhkan itu dari bahan makanan sumber utama. Bahan makanan sumber utama yang kita produksi, yang kita konsumsi. Misalnya nih, kita makan doyan, biasanya ibu-ibu suka cemilan buah tomat yang kecil-kecil manis enak. Dibandingkan dengan kita beli jus tomat yang ada kemasan, buah tomat itu langsung terserap alami. Tubuh kita langsung imunitasnya meningkat, dia melindungi tubuh kita, antioksidan meningkat, radikal bebas itu yang si musuhnya antioksidannya, itu terserang jauh-jauh dibandingkan kita setiap hari enggak kok sih udah minum jus 3 hari tapi 3 kotak, pas saya lihat kotaknya kotak olahan, tidak. Konsumsilah bahan makanan sumber utama, itu bagus banget, jadi jangan disepelekan. Next, ini dia, jadi pada saat pandemik butuh apa ini semua? Ini semua butuh. Ini semua butuh vitamin A, B, C, D, E, omega 3, zinc, sama besi. Ini yang paling penting. Tapi jangan khawatir, kita dari pertama sampai slide sekarang saya jelaskan kalau makanan sesuai ini cukup. Karena apalagi work from home dan kita tidak terpapar, misalnya tidak terpapar dengan lingkungan luar, itu angka kecukupan gizi kita sudah cukup dengan makanan yang sesuai seperti saya jelaskan. Karena sebenarnya kayak panic buying atau jadi kita nyetok vitamin banyak, vitamin C 500 mg supaya takut sakit, vitamin B dosis tinggi, B kompleks yang banyak, enggak. Sebenarnya bahan makanan sumber utama yang saya jelaskan tadi itu semuanya udah ada di situ. Kalau kita bertemu dengan orang, suplementasi iya boleh, tapi tidak dengan dosis tinggi karena tidak perlu. Yang terserap pun tidak begitu banyak, apalagi usia lebih dari 50 tahun. Saya jelaskan lagi nih satu persatu berarti. Vitamin A, B. Nah ini dia nih kebutuhannya. Nih lihat nih, kebutuhannya tidak banyak loh. Misalnya usia 30 sampai 30-40 tahun. Kebutuhan vitamin B1, B6 ya, cuma 1,3 mg, 1,6, 14 mg. Tidak ada yang tinggi kan ya, bisa dilihat di slide saya ini.
asal bapak-bapak dan ibu-ibu tahu. Ini vitamin B ada di, misalnya kita ambil saja ada di sayur ya, sayuran hijau. Vitamin B kan ada di sayuran hijau, di kacang-kacangan, di daging juga ada. Dalam satu mangkok bayam, vitamin B1-nya itu, ini kan kita butuh 1,6, vitamin B1-nya udah ada 4 miligram. Vitamin B6-nya sudah ada 6 miligram, udah lebih sebenarnya. Jika kita makan sehat, itu sudah lebih dari angka kecukupan gizi kita. Dan jika bahan makanan utama yang kita konsumsi itu bahan makanan sumber utama, terserapnya lebih banyak dibandingkan dengan olahan yang kita makan, suplementasi yang kita makan. Ya, Dokter Cut, Ya. waktunya 4 menit lagi, Dok. lagi oke. Sedikit. Terima kasih, Oh, Dok. sedikit. Iya, sama-sama ya. Oke, nah ini dia tadi. Saya jelaskan lagi seperti, nah ini dia nih tadi perbedaan ini akhlaknya dan perumahan sebenarnya perbedaan tidak begitu jauh. Jadi gambarannya seperti itu ya. Sebenarnya kalau kita bahan makanan sumber utama, sayur lengkap, buah lengkap, semua vitamin B yang kita butuhin, D, C sudah terpenuhi. Ini dia vitamin C. Nih, angka kecukupan gizi kita tidak begitu tinggi. 75 sampai 10 miligram. Jadi per 100 gram makanan, jadi jangan salah 100 gram itu nggak butuh banyak bapak-bapak ibu-ibu kalau kita biasa belanja ke pasar. 1 kilo paling dapatnya cuma 3 sampai 4 kan buah apel ya. Ini 100 gram. Jadi satu makan itu udah cukup ini angka kecukupan gizi kita, jadi jangan takut. Kalau mau dilebihkan, lebihkan dari bahan makanan sumber utama. Jadi setiap snack seperti kiwi, jambu, pepaya lah yang gampang ditemukan ya. Pada setiap makan utama pakai sayurnya brokoli, bayam, udah ada semua vitamin C di situ. Stroberi, mungkin kalau stroberi terlalu sekarang stroberi agak lebih mahal ya. Saya juga susah mencari stroberi jadinya. Yang cari yang lain, lemon, jeruk manis itu udah cukup. Jadi jangan khawatir kondisi pandemi sekarang ini, waduh, income masuk tapi nggak bisa beli vitamin, jangan salah. Beri makan bahan sumber utama udah cukup. Daya tahan tubuh kuat. Ini dia antioksidan, fungsi antioksidan banyak sekali bagus. Melindungi ginjal kita, imunitas kita meningkat, menurunkan resiko obesitas, jaga hati kita dari fatty liver tadi yang saya jelaskan. Yang paling penting dia akan mensupport paru-paru kita, respiratory system. Karena sekarang yang kita lindungi paru-paru, karena memang si corona itu yang menyerang paru-paru kita. Nah itu dia fungsinya antioksidan. Ini dia vitamin D. Banyak sekali juga yang, dok saya mau makan vitamin D dosis tinggi banyak. Jangan salah, makan aja ikan, telur, ikan sarden, tuna. Makan dalam satu kali makan, sehari 3 kali aja makan. Sekali makan 100 gram. 100 gram tuh udah lebih dari vitamin D itu semua. Sekalian berjemur. Sebenarnya ya, evidence base-nya ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman sekalian, kita nggak usah berjemur lama-lama, pagi-pagi nanti keriput. Cuma 15 menit aja, dan dokter kulit pun SPKK, mereka SPDV menyarankan 3 minggu sekali pun sudah cukup. 15 menit di pukul 08, 07, 08 sampai jam 9 itu masih cukup. Vitamin D3 bentuk aktif langsung terserap. Sebenarnya seminggu 3 kali masih nggak apa-apa, tapi kalau untuk mencari aktivitas, kalian jalan pagi boleh kelas setiap hari. Lalu ini dia bahan makanan sumber. Jadi bahan makanan sumber seperti ini. Jadi tadi saya simpulkan, boleh nggak minum suplementasi? Jika kita terpapar, mau berpergian jauh, tidak mau mengunjungi keluarga yang sakit, suplementasi boleh, tapi dosis minimal. Tapi makan sehat lebih diutamakan. Makan seperti saya jelaskan, lebih diutamakan. Percaya sama saya, bahan makanan sumber utama, imunitas kita meningkat. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ini dia ya. Makannya di rumah aja, ini mah intinya makannya di rumah aja. Si WHO menjelaskan berkali-kali, dia bilang kalau bisa makannya di rumah aja dan menggunakan piring tidak bersamaan. Sama anak pun jangan menggunakan piring bersamaan. Kebutuhan cairan tadi sudah dijelaskan, 2 liter atau 8 gelas setiap hari. Resiko dehidrasi, imunitas menurun loh. Jadi jangan salah, minum air dikit kalau nggak ada riwayat sakit ginjal sebelumnya, minum air dikit jadi cepat sakit, imunitas gampang tertular. Jadi air cukup. Kesimpulannya, apakah gorengan dimakan? Pasti nggak boleh. Yang dimakan adalah buah-buahan. Nah ini dia. Udah kesimpulan kok ini. Dalam upaya pencegahan COVID, kita perlu pertahanan tubuh yang optimal. Yang saya omongan, terapkan yang saya edukasikan tadi, yang saya jelaskan secara perlahan, itu kan bukan sesuatu yang sangat berat. Sebenarnya coba kita mulai dari awal dulu, dari lingkungan keluarga dulu, pasti imunitas meningkat. Nutrisi, dia memiliki peran yang besar sekali. Makan yang seimbang seperti saya jelaskan, hindari konsumsi suplemen secara berlebihan. Jangan panik untuk nyetok vitamin C dosis tinggi, vitamin D dosis tinggi, tidak perlu. Makan makanan yang seperti saya jelaskan tadi, vitamin D, ikan, lalu cuci tangan pasti, lalu tidak makan alat makanan bersama.
Oke, ini dia tadi olahraga ringan saja, tidak perlu yang heboh-heboh. Jalan kaki, turun tangga, boleh. Terus peregangan 30 menit sampai 1 jam setiap hari boleh. 30 menit sudah cukup. Tidak setiap hari pun seminggu 3 kali masih sesuai dengan literatur kok. Jadi yang penting jaga kesehatan dari dalam lebih utama dan dari luar juga penting. Seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Roza. Baik, terima kasih Dokter Cut. Paparannya sangat-sangat luas ya Dok, dan sangat-sangat bagus sekali ya. Ini Bapak dan Ibu serta kakak-kakak sekalian Telkomers ya yang sedang menyaksikan. Wow, ini lengkap sekali Dok, paparannya. Mungkin saya sedikit ngambil kesimpulannya ya, jangan pernah menyepelekan penyakit infeksi ini ya Dok ya, gitu ya. Dan perlu perlindungan dari diri itu dari luar maupun juga dari dalam. Tadi kalau dari luar kita biasanya harus tetap di rumah aja kalau bisa ya. Kemudian juga menggunakan masker, sering-sering cuci tangan, menggunakan sabun, kemudian juga jaga jarak. Dan yang paling penting yaitu tadi investasinya ternyata perlindungan dari dalam ya. Ya, di mana gizi seimbang itu kayaknya nggak bisa tergantikan ya Dok ya, gitu. Nggak bisa. Gizi seimbang itu mengcover 4 pilar kalau misalnya kita bisa simpulkan ya, di mana harus makan beraneka ragam ya. Tadi tetap harus ada mungkin kalau konsumsi nasinya masih ada, boleh masih dikonsumsi. Kemudian tetap ada protein di mana sumber asam amino esensial yang bisa menggantikan sel-sel atau jaringan yang rusak di dalam tubuh ya, gitu. Kemudian sayur dan buah itu juga nggak kalah penting, bahwa sumber vitamin dan mineral dan juga sumber karbohidrat kompleks yang baik untuk menjaga imunitas. Kemudian juga mesti menjaga berat badan. Nah, ini dia gitu ya. Jadi jangan sampai kita di rumah aja bentuk badan jadi lebaran. Ya, gitu. Iya. Ya, kemudian gampang tertular. Gampang tertular akhirnya gitu ya, gitu. Kemudian juga harus menjaga aktivitas fisik ya. Tadi sudah dikatakan boleh 3 sampai dengan 5 kali dalam seminggu. Kemudian juga ada beberapa tadi disampaikan obesitas itu juga menyebabkan fatty liver. Nah, ini juga mungkin Bapak dan Ibu Telkomers yang suka GCU, kita namanya general check up Dok, gitu, setiap tahun itu ada gitu ya. Kalau di hasil GCU-nya ada tulisan fatty liver, nah berarti udah harus sedikit waspada sedikit ya Dok ya, bahwa penumpukan lemaknya ada dan bisa menyebabkan tadi beberapa penyakit-penyakit yang tidak menular. Kemudian juga mitos sayuran hijau penyebab asam urat ya, katanya bilang bayemnya lah, buncisnya lah, kangkungnya, kasihan sayurnya ya. Kasihan sayurnya. Kasihan sayurnya. Baik, cukup menggambarkan bahwa sebenarnya balik lagi, imunitas itu bisa dijaga dengan kita menjaga bagian dalamnya, yaitu terutama tadi dari gizi seimbang. Baik, Dokter Cut, kita mulai untuk tanya jawab ya Dok ya, gitu. Dan ini udah banyak juga yang raise hand. Raise hand. Ada juga yang menuliskan pertanyaannya di Q&A itu. Kita mulai dari raise hand terlebih dahulu ya. Mungkin kita akan sapa Bapak Gatot Pidekso. Selamat pagi, Bapak atau Ibu. Bapak ya kayaknya nih, Gatot Pidekso. Ya, mungkin bisa di-unmute Pak mikrofonnya, jadi bisa ditanyakan, ingin bertanya dengan Dokter Cut. Halo, Bapak Gatot Pidekso. Masih di-unmute ya? Masih di-unmute. Jika belum, kita beralih ke Bapak Hadri. Hadri atau Ibu ya? Hadri di sini tulisannya. Halo. Bapak atau Ibu? Halo. Sudah di-unmute, Pak? Bapak, monggo silakan untuk bertanya kepada Dokter Cut. Halo Bapak Ibu, Bapak Hadri atau Ibu Hadri, mikrofonnya sudah on. Oke,
karena kita belum bisa mendengar dari Bapak atau Ibu Hadri, kita ke Q&A dulu ya, Dok? Boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Sukarman, ya. Beliau mengatakan dalam kondisi new normal pandemik ini, agar kita bebas dari penularan COVID-19, selain berjemur dan olahraga, apa yang paling baik kita konsumsi agar terpenuhinya nutrisi tubuh kita, Dok? Baik, silakan, Dok. Iya, terima kasih Bapak atau Ibu Sukarman ya tadi ya. Ya. Itu seperti yang saya jelaskan dari awal slide saya yang pertama ya. Si nutrisi itu yang paling penting adalah kita gimana kita menjaga pola makan. Yang pertama, pola makan yang sehat dan seimbang. Kurangi minyak yang tadi saya bilang. Minyak dan santan itu dia merupakan sumber lemak jahat yang dapat menurunkan imunitas kita. Jadi jika terbiasa mengkonsumsi setiap makan nasi pakai lauknya ayam goreng, ikan goreng ya, sebaiknya itu dihindari. Lalu yang kedua, pada saat makan, makanlah yang seimbang seperti porsi makan sehat yang tadi saya jelaskan. Jadi tidak hanya pakai nasi dengan lauk hewani aja atau dengan lauk nabati saja, harus ada sayur. Sayur itu normalnya dia adalah porsinya setengah dari porsi karbohidrat. Setengah piring isinya sayur semua. Pilihlah sayur yang ibu suka, mau dia brokoli, bayam, kangkung ya boleh, buncis silakan. Karena hanya sepele sekedar sayur saja, tapi dia di situ zat nutrisinya, zat gizinya sangat tinggi sekali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sempatkanlah untuk mengkonsumsi cemilan buah yang tadi saya bilang. Jangan salah, makan buah terus banyak ya, tidak. Makan buahnya itu dengan porsi minimal misalnya 3 apel setiap hari saja, itu sudah mencukupi angka kebutuhan vitamin C kita loh. Ibu, kalau misalnya Ibu atau Bapak biasa makan apel ya, atau pepaya deh. Pepaya kita nggak perlu makan 1 buah pepaya besar. Pepaya 3 juring itu angka kecukupan gizi kita sudah cukup, vitamin C. Sedangkan di pepaya banyak, ada vitamin A ada di situ, vitamin B ada di situ. Jadi kita udah dapat semuanya tuh. Makan sehat seperti yang saya jelaskan, si vitamin-vitamin yang sesuai angka kecukupan gizi sudah cukup. Lalu berjemur pun menurut saya memang dia vitamin D3 bentuk aktif, langsung boleh berjemur kurang lebih 15 menit setiap hari. Tapi vitamin D itu kan diproses dari mulai dia diserap ya, masuk ke dalam lambung, terus diolah di ginjal, di hati, terus masuk ke dalam ginjal. Itu dia yang paling banyak terserap adalah asam amino esensial yang saya jelaskan. Selain berjemur, Bapak atau Ibu minum konsumsi ikan. Ikan itu vitamin D-nya tinggi banget. Jadi daripada capek-capek berjemur kelamaan gitu, panasan atau malah lebih sakit, karena itu mendingan makan ikan. Berjemur cukup 15 menit 3 kali seminggu atau setiap hari ya boleh, tapi makan ikan. Seperti itu. Jadi nggak usah panik buying untuk membeli suplementasi supaya imunitas meningkat, makan seperti yang saya jelaskan itu sudah cukup sekali. Seperti itu. Baik ya, berarti terjawab ya mungkin Pak Sukarman atau Ibu Sukarman bahwa dengan menjaga pola makan itu adalah bagian terpenting atau bagian utama dari meningkatkan imunitas. Dengan tadi carinya protein, kemudian sayur buah ya nggak ketinggalan, karena vitamin dan mineral di sini yang bisa membantu untuk tadi menjaga imunitas dari dalam tubuh. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Q&A, Dok. Ini ada Bapak atau Ibu Isopanggihno, atau mungkin panggilannya Bapak atau Ibu Nono kali ya. Iya, Bapak. Gitu. Salam sehat tanpa obat. Selamat pagi, dokter. Virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh. Bagaimana dengan reaksi kekebalan yang ada di dalam tubuh kita, sedangkan kita diberi tablet antibiotik untuk menangkal virus tersebut? Monggo, Dok, silakan. Oh iya. Bapak atau Ibu diberikan tablet antibiotik itu pada saat sakit atau bagaimana? Karena si virus itu obatnya antivirus. Antibiotik itu bakteri, dia mengobati si bakteri. Tapi memang banyak si kombinasi antibiotik dan antivirus digunakan untuk menangkal si virus tersebut. Ini masih dalam kondisi ongoing penelitiannya. Tapi kan memang sudah ada pengobatan untuk si virus corona tersebut. Tapi kalau Bapak atau Ibu tidak terkena virus tersebut, dia masuk nih ke dalam tubuh, batuk masuk ya,
tapi di Bapak atau Ibu healthy lifestyle, hidupnya sehat, makan sehat, sayur banyak, buah banyak, dia ada di dalam tubuh tapi dia tidak berkembang biak, dia akan mati. Si virus tersebut akan mati. Jadi si paru-paru tersebut dia tidak akan. Jadi kalau misalnya daya tahan tubuh kita menurun, kita jarang olahraga, kita jarang makan buah, dia masuk, dia gampang berkembang biak. Nanti tuh kalau digambarkan di ronsen paru-paru dia putih-putih semua. Tapi pada saat Bapak atau Ibu memang kekebalannya tinggi, terus cadangan protein banyak, cadangan antioksidannya banyak karena makan seperti seperti saya jelaskan, dia masuk diserang keluar lagi. Mati dia di dalam situ. Jadinya pada saat masuk, daya tahan tubuh kita yang mengeluarkan dia. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau kita makan sehat, jangan khawatir akan mudah tertular. Kalau kita makan sehat, susah tertular. Jadi kalau si antibiotik, buat setiap mau jalan keluar makan antibiotik supaya nggak kena virus, itu buat saya itu tidak ada evidence base-nya dan belum terbukti secara ilmiah. Penelitian obat yang digunakan untuk pengobatan si PDP atau pengobatan orang yang sudah terinfeksi COVID pun dia tidak semata-mata antibiotik, dia ada antivirusnya, antibiotik, ada vitamin C dosis tinggi, dan itu memang kalau sudah sakit. Kalau tidak sakit tidak perlu. Buat saya tidak perlu antibiotik untuk mengobati virus, tidak. Itu buat saya tidak, dan itu sepertinya seperti mitos atau itu yang berkembang ya Dr. Roza ya, itu yang enggak. Iya, mungkin antibiotiknya bukan untuk virus COVID kali ya dok ya, mungkin bisa untuk yang lain gitu. Jadi memang penggunaan antibiotik harus diwaspadai ya dok ya, gitu. Tidak bisa sembarangan dan harus ada ketentuan dari dokter ya, penggunaan dan dosisnya. Baik, kita ke Q&A lagi, satu lagi dulu, ke atas nama Ibu atau Bapak Ande Yahya Sukaya, ya, beliau menanyakan nih, sebentar lagi kan kita mau Idul Adha ya dok ya, gitu, potong kurban gitu ya, dan bagaimana apa yang harus diperhatikan dan yang harus pencegahannya seperti apa sih dalam masa COVID seperti saat ini? Monggo dok, silakan. Iya, kemarin kan memang sudah tersebar di Kompas dan di CNN juga sudah tersebar ya, banyak kambing yang tidak sehat ya, tidak sakit. Itu jangan dibeli. Kita bisa lihat dari matanya, bisa melihat dari hidungnya, bisa melihat dari lidahnya. Jadi ada si lidah kambing itu dia keputihan. Kalau jika dia keputihan terus dia terlihat lemas gitu ya, walaupun kita tidak bisa menilai kambing lemas apa enggak, kita bisa lihat dari matanya, sayu, terus dari lidahnya, jika itu jangan dibeli. Terus kalau dibeli, belilah yang sehat dan segar ya, yang segar, terus lidahnya tidak putih, hidungnya tidak ada warna kemerahan, matanya bagus, tidak sayu, nggak ada bercak putih dan kemerahan di dalam situ tuh, itu bisa dibeli. Dan pada saat pemotongan, potong saja, kita potong, saran saya kalau Bapak atau Bapak merupakan salah satu panitia kurban, saran saya menggunakan sarung tangan. Gunakanlah sarung tangan, pada saat dipotong gunakan, kan pisaunya yang tajam ya, apa sih itu namanya, gergaji yang tajam. Buat gergaji yang itu boleh digunakan untuk beberapa hewan, tapi pada saat nanti kita potong, gunakan pisau yang berbeda. Jadi kita jangan yang, misalnya dalam satu orang itu, piringnya, kita taruh makanannya, jangan menggunakan pisau yang sama pada saat kita kurban. Kita gunakan pisau yang berbeda dan piring yang berbeda. Dan yang pasti kalau mau dibagikan dengan menggunakan 3 lapis, saran saya ya, karena yang terbaru 3 lapis plastik. Yang pertama plastik pada saat kita taruh, yang kedua adalah plastik untuk menutupi peresapan si daging itu keluar, dan yang ketiga plastik paper bag yang kita digunakan sekarang yang kertas itu untuk menjaga keamanan infeksi dari luar, seperti itu. Dan masaknya mesti yang matang dan tidak disantan-santan ya, ntar malah makin sakit, kolesterolnya jadi tinggi. Ya gitu. Baik dok, wah berarti ini harus kayak kita juga membutuhkan protokol ya dok ya untuk penanganan pada saat pemotongan hewan kurban gitu. Boleh nanti ini jadi PR kita juga untuk menyebarkan flyer bagaimana sih protokol yang baik dalam nuansa dari Idul Adha. Baik, beli itu, betul. Gitu. Jadi mulai dari alatnya, beli hewannya, sampai beli hewannya pun juga harus benar-benar kita melihat bahwa hewan kurban ini benar-benar sehat, ya. Betul. Baik, kita beralih ke raise hand dok, gitu. Sebenarnya raise hand banyak, cuma ya kita ke Pak Syafrizal, NIK 551030. Pada Pak Syafrizal, mohon
Sudah di-mute? Ya. Monggo silakan Pak Safrizal pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Pak. Pertama saya ucapkan terima kasih pencerahannya. Banyak hal yang saya dapat tadi dari presentasi dokter. Ya, Kemudian alhamdulillah ada gitu, Pak. mungkin ada dua pertanyaan saya. Pertama, masalah penularan COVID ini. Tadi disebutkan penularannya melalui batuk atau bicara atau bersin ya. Dan akhir-akhir ini juga sering saya temukan di medsos itu ada melalui udara. Dan yang saya tanyakan, ini, kadang-kadang kalau saya jalan ada keluar ya, ada yang merokok, walaupun pakai masker masih tercium bau rokok itu. Bisa apakah bisa penularan melalui asap rokok? Kemudian yang kedua, kita akan disarankan untuk cemilan atau apa itu dengan buah. Dan buah ini mengandung beberapa vitamin. Sementara tubuh kita membutuhkan porsi tertentu untuk masing-masing vitamin ya. Bagaimana kalau kita over vitamin dengan memakan buah ini? Katakanlah vitamin C atau vitamin A dengan memakan buah tertentu, over itu vitaminnya. Terima kasih, Dok. Saya kira itu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Safrizal pertanyaannya. Jangan takut Pak, saya yang airborne itu ketika WHO hampir mengeluarkan airborne akan menularkan, saya juga takut Pak. Tapi memang kan sudah disanggah. Jadi airborne, misalnya Bapak di sini, saya di sana, saya pernah di sini, saya ternyata PDP, Bapak masuk ke situ, airborne tidak menular Pak. Kalau merokok, itu menular Pak. Karena yang pertama, misalnya Bapak merokok dengan jarak, teman Bapak merokok jarak 1,5 meter, walaupun 1,5 meter ya, dia menghirup, dia sudah PDP atau ODP, orang tanpa gejala, virusnya sudah berkembang, dia tidak sadar. Dia menghirup, asap itu keluar, lalu asap itu masuk, lalu keluar lagi. Dia mengeluarkan reaksi oksidatif, dia mengeluarkan zat racun, si rokok, beserta infeksi virus, Pak. Bapak hirup, Bapak kena. Itu sangat, penularannya sangat tinggi. Merokok, apalagi perokok dengan infeksi, dia ODP tanpa gejala, dia nggak tahu kalau disakit itu menular. Jadi sebaiknya kalau Bapak ada di lingkungan merokok dan Bapak tidak tahu orang itu sehat atau tidak, jangan dekat-dekat. Apalagi usia Bapak lebih dari 50 tahun misalnya, jangan, buat saya jangan. Karena itu dua sakitnya. Yang pertama, rokok pasif itu resiko kanker parunya lebih tinggi Pak dibandingkan dengan perokok aktif. Jadi udah kena, Bapak dirugikan karena jadi kena resiko kanker. Yang kedua, dia memberikan si air drops tersebut, si udara tersebut dari yang masuk ke dalam paru-paru dia dikeluarkan. Jadi dua kenanya. Mendingan kalau ada yang seperti itu Bapak hindari, atau Bapak tidak usah berkumpul dalam salah satu acara yang ada yang perokoknya, karena kita tidak tahu kondisi dia seperti apa. Dia pun mungkin tidak tahu kondisi dia seperti apa. Jadi kita jaga diri kita aja. Walaupun Bapak pakai masker. Apalagi maskernya masker kain, sekarang kan sudah masker kain, saya masih pakai masker kain sekarang, tapi kalau ke rumah sakit saya masih pakai masker bedah. Tapi masker kain kan memang tidak protektif ya Pak ya. Jadi sebaiknya tidak. Lalu yang kedua, buah. Jangan Pak, jangan takut buah menyebabkan toksik atau racun kalau Bapak kelebihan makan di tubuh. Bapak makan 2 ton buah pepaya di dalam tubuh, dia terserah baik, buang air besar Bapak lancar misalnya, terus dia meningkatkan imunitas, buah ya Pak ya, tapi buah asli bukan buah kaleng, dia tidak akan menimbulkan efek balik, racunnya toksin jadinya, karena kalau kelebihan toksik, kalau kelebihan tidak, jangan salah. Kecuali yang Bapak makan, Bapak udah makan banyak buah, Bapak makan lagi vitamin C. Nah itu dia, yang olahan itu tidak pernah murni Pak. Yang namanya vitamin C, vitamin D, vitamin A, vitamin B, dia tidak pernah olahan murni benar-benar vitamin B. Pasti ada bahan kimia yang itu yang bikin toksinnya, bukan isinya vitamin B-nya. Jadi kalau Bapak makan buah berlebihan, pagi, siang, sore, malam, udah habis makan nasi, makan buah lagi, nanti jam 10 makan buah lagi, habis jam 12 makan siang, makan buah lagi, jangan khawatir. Bagus sekali itu, saya malah senang kalau Bapak melakukan hal itu. Jangan takut dia akan jadi toksin. Silakan dilanjutkan kalau kebiasaan makan Bapak seperti itu. Terima kasih, Dok. Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak Safrizal atas pertanyaannya. Jadi untuk para ahli hisap
hati-hati berarti ya dok ya, gitu. Hati-hati. Apalagi, dua jadinya ruginya ya, kita. Betul, gitu. Apalagi lingkungannya ada tadi yang faktor-faktor resiko lansia, kemudian anak-anak, ibu hamil ya. Ini sangat-sangat resikonya jauh lebih besar lagi ya dok ya terpaparnya akan COVID-19. Kemudian jangan takut mengkonsumsi banyak makan buah ya gitu karena ini bisa membantu untuk meningkatkan imunitasnya. Baik, kita sambung lagi di raise hand atas nama Bapak atau Ibu Heri P. Monggo silakan Bapak atau Ibu Heri untuk pengajuan pertanyaannya. Selamat pagi, Dr. Cut dan Dr. Risa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bapak lama sekali Pak belum makan. Ya, gimana? Tadi paparan dari Dr. Cut cukup menambah ilmu buat saya. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Ada beberapa pertanyaan yang saya mau ajukan, Dok. Tadi dokter bilang kalau untuk makan sayur seperti bayam atau kangkung itu mitos yang bisa menyebabkan asam urat. Apakah memang itu mitos atau seperti apa, Dok? Lalu yang kedua, saya dapat banyak informasi mengenai kuning telur, Dok. Ada orang yang menyebutkan itu kurang baik, ada juga yang menyebutkan baik. Lalu yang ketiga mengenai susu, Dok. Bagi mereka yang usianya sudah 60 tahun, katanya sudah tidak perlu minum susu karena sudah tidak ada enzim pengurainya. Nah, seperti saya yang sudah usia 60 tahun ini tuh. Nah, untuk itu seperti apa pencerahan dari dokter? Ya, sekian itu dulu, Dok. Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus. Yang pertama dulu nih ya, memang saya mau meluruskan si asam urat ya Pak ya, purin. Yang pertama memang itu mitos. Si sayuran hijau, kangkung, bayam, habis makan kaki sakit, terus sawi hijau, pare, terus habis makan kaki sakit itu memang tidak terbukti secara ilmiah. Jadi yang mesti dicamkan Pak, pertamanya penyebab asam urat. Asam urat itu dia kan si purin ya. Purin itu dia akan dia menetap di ginjal. Jadi dia tidak bisa keluar di ginjal. Si asam urat tidak bisa keluar di ginjal. Jadi kita mesti menghindari makan tinggi purin supaya asam uratnya bisa keluar di ginjal. Yang pertama yang menyebabkan adalah makan makanan tinggi lemak, Pak. Sebenarnya yang menyebabkan asam urat tinggi itu makan tinggi lemak. Bapak makan tadi yang saya bilang gorengan, minyak yang digoreng kering sekali itu asam lemaknya tinggi. Itu menyebabkan tinggi purin. Jadi Bapak udah nggak makan sayuran hijau terus datang ke saya kaki saya masih sakit ya, Bapak masih makan ayam goreng, ikan goreng yang digoreng kering. Kedua, jeroan Pak, lemaknya tinggi sekali. Jeroan. Yang ketiga, bahan makanan laut, seafood. Kalau seafood tidak mitos, seafood benar. Seperti kerang, kepiting, ikan, air laut. Jadi kalau asam urat Bapak tinggi dan dalam pengobatan, makannya ikannya air tawar, Pak. Lalu yang keempat adalah lemak jenuh. Lemak jenuh itu terdiri dari margarin, minyak yang saya bilang tadi, butter ya, itu sama aja, itu dia penyebabnya itu semua. Jadi sama Bapak kurang minum karena misalnya Bapak kadang saya pernah beberapa kali melakukan penelitian pada usia lebih dari 60 tahun. Ambang batas haus orang tua di atas 60 tahun itu rendah, Pak. Bapak mesti ingat udah makan minum berapa banyak. Kurang minum menyebabkan purin tinggi soalnya. Jadi kita biasanya tuh namanya osmolalitas ya, Pak. Osmolalitas darah. Dia yang menyebabkan rasa haus atau tidak. Jika usia lebih dari 60 tahun, osmolalitasnya terlalu rendah. Jadi biasanya saya habis makan, saya udah minum hampir 1 gelas karena banyak makan, Bapak ambang rasa hausnya cukup rendah, jadi lupa minum. Nah, kurang minum itu bisa menyebabkan purin atau asam urat tidak turun-turun. Itu Pak, penyebabnya itu semua. Jadi, oh ya satu lagi, kacang pasti ya, kalau kacangnya digoreng kering, kacang-kacang itu ya. Tahu tempe dikonsumsi secukupnya tidak menyebabkan kaki Bapak sakit. Sayuran hijau dikonsumsi secukupnya tidak menyebabkan kaki Bapak sakit. Yang menyebabkan sakit itu yang 5 tadi saya sebutkan, terutama.
Jadi yang pertama kalau setelah Bapak udah makan 4 semua udah Bapak hindari, Bapak ingat-ingat dulu udah cukup minum atau tidak. Kalau nggak keluar itu si purinnya Pak di dalam urin. Asam uratnya tidak keluar, tidak turun karena purinnya nggak keluar dalam urin, jadi tetap tinggi di situ. Itu dia yang pertama. Lalu saya agak lupa pertanyaan kedua tadi apa Pak? Apa Dok? Mengenai kuning telur. Ya itu sudah ada penelitiannya secara ilmiah Pak. Kuning telur matang ya. Di atas 60 tahun penelitiannya secara ilmiah kuning telur matang seminggu Pak 3 kali. Cuma 3 kali memang nggak bisa banyak-banyak karena dia meningkatkan kolesterol LDL. Itu sudah ada penelitiannya. Jadi kalau mau makan yang banyak putih telurnya aja boleh, sehari bisa 3, bisa 4 silakan kalau nggak ada gangguan ginjal. Jadi memang kuning telur sudah ada evidence base-nya, sudah ada jurnalnya secara ilmiah seminggu 3 kali untuk usia lebih dari 60 tahun. Jadi kalau mau dibilang bagus, putih telur bagus sekali, albuminnya tinggi. Kuning telur bisa ada omega 3 dimasak matang ya, tapi seminggu 3 kali. Omega 3 naik, tapi kolesterol LDL-nya juga naik kan juga nggak enak. Jadi seminggu 3 kali boleh. Sesekali Bapak makan putih telur rebus dengan kuningnya boleh. Lalu yang ketiga tadi apa lagi susu. Susu. Biasa. Bapak dari riwayat sakit apa Pak sebelumnya? Saya alhamdulillah tidak ada riwayat sakit. Cuma saya dapat informasi katanya kalau kita untuk usia di atas 60 sudah tidak perlu minum susu lagi karena sudah tidak ada enzim pengurainya gitu katanya. Iya, Pak. Insya Allah nih Pak ya, kalau kita nggak ada sakit diabetes, pankreas ya, karena yang mengeluarkan enzim itu sih organ pankreas ya Pak. Insya Allah hingga akhir hayat kita, enzim akan terus keluar Pak. Enzim lipase buat lemak, enzim amilase buat karbohidrat, enzim protease atau peptidase buat protein. Jadi ketika Bapak, saya butuh protein lebih untuk imunitas dan saya suka susu, carilah susu yang kayak untuk tulang boleh tuh, kan banyak susu untuk tulang, boleh konsumsi sehari sekali. Nggak apa-apa Pak, enzim Bapak hingga akhir hayat kita dia akan terus keluar kalau kita tidak ada gangguan penyakit seperti kayak diabetes, pankreasnya terganggu, enzimnya akan terkurang sedikit. Jadi enzim mau Bapak sampai umur berapa, enzim akan terus keluar. Jika Bapak makan nih karbohidrat, Bapak makan nasi, nah enzim amilase keluar Pak, mau umur Bapak 70, 80 pasti keluar. Karena kalau nggak akan terserap, dia nggak akan kepecah. Karbohidrat masuk dalam tubuh tuh bentuknya masih karbohidrat Pak, nanti kan dia dipecah lagi, jadi bentuk lebih kecil. Kalau nggak ada enzim nggak kepecah. Nanti Bapak makan nasi, keluarnya nasi Pak, kalau nggak ada enzim, jadi nggak mungkin. Jadi tenang aja, minum susu boleh 1 kali 1 hari, susu tinggi protein yang buat orang tua tuh, yang buat tulang boleh, silakan dikonsumsi. Boleh 1 kali 1 hari supaya segar, imunitas menurun, protein naik, lemak baik boleh, konsumsi aja. Baik, sudah cukup ya Pak Heri, terjawab semua ya oleh Dr. Cut ya. Gitu. Baik. Mudah-mudahan pencerahannya bisa diterapkan ya. Baik, kita lanjut ke Q&A ya Dok. Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Muslih Masruri. Nah, ini berkaitan dengan warung makan dan restoran yang sudah buka nih sekarang Dok. Apakah mungkin dari makanan itu yang mungkin penjualnya itu terpapar virus COVID ini bisa menyebabkan penularan terhadap yang nantinya membeli ataupun yang memakan dari makanan tersebut? Monggo Dok, silakan. Iya, memang. Tapi kalau dibilang mungkin makanan itu tertular, kemungkinan tertular oleh si penjual sangat mungkin sekali kalau terjual. Misalnya positif terpapar. Jadi memang kita harus berhati-hati untuk diri kita sendiri karena ketika kita masuk ke dalam tempat makan yang diperiksakan kita kan nggak mungkin tes balik. Coba Mbak, berapa Mbak temperaturnya, masa saya doang yang diperiksa, kan nggak mungkin. Tapi protokol setiap punya protokol restoran yang buka, mereka akan merapidkan memang hanya screening ya, tapi seenggaknya kita tahu dia kekebalan tubuhnya sudah seperti apa. Dia pasti sudah merapidkan dan sudah dengan cara pemasakan yang aman. Makanya saran saya jika tidak terpaksa sekali, makan di luar itu tidak perlu, karena si meja yang tadi saya bilang itu dia nahan 4-5 hari. Kita tidak tahu sih
ngebersihinnya itu bersihnya maksimal atau tidak, kan nggak mungkin kita semprot setiap saat. Beli aja makanan di luar, tidak dine-in atau tidak makan di dalam, dan nyampe rumah kita pakai piring kita. Dan piring kita bersihkan lagi seperti biasa. Jadi saran saya, kalau tidak terpaksa banget, tidak usah makan di luar. Karena resikonya memang tinggi sekali. Restoran itu dia merupakan nomor keempat. Nomor pertama memang gimnastik ya, tapi nomor keempat resto. Ya. Restoran 4 dan kelima. Jadi memang sangat mungkin sekali. Jadi kalau bisa seperti itu aja, kalau kepengen banget bosan makan makanan di rumah. Iya. Jadi lebih baik tetap makan dari buatan sendiri ya, Dok ya. Iya, jadi masak sendiri gitu ya, gitu itu jauh lebih baik. Oke. Sebelumnya saya mohon Pak Heri untuk mematikan mikrofonnya, Pak, atau bisa minta bantuan dari panitia untuk mematikan mikrofon. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke Q&A, Dok. Dan dikatakan pernah atas nama Bapak atau Ibu Warsito Sejati ya gitu. Beliau mengatakan pernah dengar katanya tempe itu yang difermentasi atau tape yang itu bisa meningkatkan imunitas ya, karena bisa membentuk probiotik dan prebiotik. Apa itu dan mungkin butuhnya berapa kali ya ini Bapak atau Ibu Warsito seperti itu. Monggo, Dok, silakan. Tempe dan tape, yang pertama tempe dulu. Tempe itu dia merupakan protein nabati. Dia mempunyai sumber vitamin E yang cukup tinggi. Yang difermentasi dia mempunyai sumber yang baik. Tapi kalau disambungkan dengan probiotik dan prebiotik itu sangat berbeda jauh sekali, Bapak Warsito. Karena probiotik dan prebiotik itu kita bisa mengkonsumsi dari bahan makanan lain. Karena si tempe dia sumber protein nabati, sedangkan probiotik dan probiotik itu dia adalah salah satu bahan makanan untuk pembentukan feses, untuk meningkatkan imunitas dan pembentukan feses. Jadi itu dia berbeda sekali. Jadi keduanya dapat meningkatkan imunitas, tapi tidak berkorelasi. Jadi kalau si tape, saya tidak menemukan evidence base kalau tape dapat meningkatkan imunitas, tapi kalau tempe iya. Tempe bisa dikonsumsi sehari 3 kali, 4 kali, nggak apa-apa. Sekali makan 100 gram masih nggak apa-apa. Dia ada sumber vitamin E dan protein nabati yang cukup baik. Kan tadi saya bilang protein itu imunitas tinggi. Tapi kalau misalnya untuk membentuk probiotik dan prebiotik itu tidak. Probiotik dan prebiotik kita ambil dari bahan makanan lain. Probiotik dan probiotik kita bisa ambil dari yogurt, gitu itu bisa. Atau suplementasi jika usia lebih dari 60 tahun. Kita tidak bisa kayak makan, saya nggak biasa makan makanan seperti itu, bisa suplementasi probiotik saya masih menyarankan, walaupun kalau masih bisa dari bentuk lain ya kayak kacang-kacangan itu masih nggak apa-apa, tapi kalau probiotik dan prebiotik dihubungkan dengan tempe itu tidak, tapi keduanya meningkatkan imunitas itu iya. Gitu. Baik ya. Mungkin jawabannya untuk Pak Warsito dan sudah terjawab ya bahwa memang tempe atau itu makanan sumber yang fermentasi yang baik ya, Dok ya, asalkan tidak digoreng kali ya, Dok ya. Iya, jadi itu kuncinya. Jadi enak lah. Baik, selanjutnya di Q&A. Nah, ini permasalahan orang Indonesia, Dok, gitu. Iya, saya juga sering banget ini, saya jadi bingung jawabnya. Bagaimana pengganti sayur, Dok, gitu? Karena ya hampir 5 dari 100 itu yang suka konsumsi sayur gitu atau buah gitu. Ini ada penggantinya nggak sih, Dok, sebenarnya sayuran ini? Monggo, Dok, silakan. Kenapa nggak suka sayur? Saya jadi sedih. Jadi, ya saya sering banget ya. Jadi, untuk menjaga imunitas kita, kan saya bilang tidak usah muluk-muluk, kita nggak usah konsumsi sampai 3 kilogram sayur dan buah setiap hari, tidak. 3-5 porsi sayur setiap hari. 3 porsi sayur, 2 porsi buah, kan kayak begitu ya normalnya. Tapi kalau tidak suka sayur, minimal 1-2 kali porsi sayur kita gantikan. Sisanya itu kan 5 nih. Sisanya 3 kali porsi buah. Jadi nggak bisa, nggak suka sayur, nggak suka buah, jangan. Sakit jangka panjangnya itu luar biasa. Jadi cari sayur yang disukai dengan porsi kecil, bolehlah 2 kali dalam 2 kali makan. Tapi sisanya buahnya dicukupin. Dalam 1 kali makan itu 200 gram. Jadi setiap hari minimal 200 miligram. Jadi 1 hari itu kurang lebih 1 kilo. 1 kilo sayur, tapi itu kondisi mentah itu nggak begitu banyak kok.
Jadi 200 gram makan nggak boleh. Jadi kalau sayurnya ya misalnya kan kalau sayur banyak 200 gram, tapi kalau nggak mau ya udah 2 kali makan aja sayur atau 1 kali, sisanya di-compare dengan buah. Buahnya tapi benar-benar kita hitung 200 gram buah, 200 gram nggak banyak. Jadi sisanya 600 gram nih misalnya, makan aja buah misalnya apel 3, pepaya 1, itu udah cukup. Tapi minimal sedikitlah 1 mangkuk atau 2 mangkuk sayur dikonsumsi. Jadi jangan memakai, saya sangat tidak menyarankan banyak suplementasi fiber ya. Suplementasi fiber buat saya tidak sesuai evidence base, dan suplementasi fiber itu misalnya dari satu suplemen dibilang seratnya tinggi 25 gram. Percaya sama saya, isinya nggak nyampe 1% dari 25 gram. Sedangkan kebutuhan ideal orang Indonesia dengan berat badan rata-rata misalnya 60 kg itu kita butuh 20 sampai 25 gram serat setiap hari. Serat, bukan sayur, serat. Jadi dalam 200 gram sayur itu cuma ada 3 gram seratnya. Tapi kan di karbohidrat juga ada serat. Jadi jangan khawatir kalau karbohidrat kompleks ada serat. Jadi ya minimal segitu tadi 5 porsi. Ya nggak apa-apa lah 200 gramnya yang dikit-dikit sayur, biasa 3-nya buah gitu. Jadi jangan dua-duanya sayur nggak suka, buah nggak suka, jangan, kasihan badannya Bu Dias atau Pak Dias, kasihan. Iya, jadi tetap ya dok ya, tetap harus ada konsumsi sayur dan buah, paling tidak dari buah-buahan atau sayur-sayuran yang disukai terlebih dahulu untuk memulainya. Baik, saya akan beralih dulu ke raise hand. Ini ada, saya akan pilih salah satu karena waktu juga yang nantinya akan terbatas. Saya ke atas nama agak panjang ya, Temana Faudu Telaumbanua. Mungkin ini, ya, mungkin Bapak atau Ibu, monggo silakan. Oh iya, namanya panjang. Namanya bunga-bunga. Monggo silakan. Temana Faudu. Orang mana Bu, Temana Faudu? Dipanggilnya apa, saya juga penasaran jadinya. Monggo silakan Bapak atau Ibu. Oh, masih di-mute. Halo. Halo Bapak atau Ibu. Baik, belum ada, kita beralih ke ini, kalau ini kalian Ibu ya, Ica. Boleh di-unmute. Oke, kepada Ibu Ica, monggo silakan pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu, dan selamat siang buat dokter. Siang, Mbak. Saya mau tanya dokter, tadi kan dibahas ya kalau memang masak itu kan sebenarnya pakai kayak minyak goreng sama butter itu kan jelek ya. Terus kalau misalkan pakai microwave itu kan sebenarnya dia nggak pakai minyak ya, cuma saya pernah dengar kalau microwave itu sebenarnya nggak bagus dipakai buat masak. Nah, saya sempat baca cuma masih bingung sih sebenarnya dia aman atau enggak, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjangnya. Nah, terus kan padahal microwave itu juga ada yang pakai sistem air fryer, jadi benar-benar masaknya cuma kayak pakai angin gitu dokter, kan itu malah nggak pakai minyak sama sekali. Nah, apakah itu bisa jadi alternatif biar kita tuh bisa ngurangin penggunaan minyak dan ya zat-zat yang kayak gitulah untuk menggoreng-goreng. Mengurangi penggunaan minyak tapi makanannya enak kering-kering gitu ya Mbak Ica ya kan? Ya gimana ya dokter? Iya bener, air fryer udah bagus kok. Terus yang tadi saya jawab si microwave nggak gunakan, silakan. Yang tidak diperbolehkan itu yang dibakar. Jadi arangnya itu yang menyebabkan stres oksidatif atau radikal bebas, yang jadi menurunkan imunitas kita. Tapi kalau di bake, misalnya pengen makan ikan tapi tidak digoreng, tidak pakai air fryer dulu, misalnya pakai microwave, tidak pakai margarin, pakai olive oil, terus pakai nanti makannya pakai sayur, itu boleh dimasak matang boleh. Microwave tidak mempunyai resiko atau meningkatkan stres oksidatif atau radikal bebas sehingga imunitas kita menurun, gitu tidak. Itu tidak ada bukti, belum ada bukti dan tidak ada data tersebut. Lalu yang air fryer silahkan digunakan, boleh. Saya juga sangat menyarankan ke pasien saya kalau pengen makanan yang kering gitu ya, bosen makanan sop-sopan, boleh air fryer. Tapi kan berhubung air fryer kalau kita publikasikan harganya cukup mahal ya air fryer-nya jadinya. Iya dokter. Kan kalau mau itu boleh, air fryer boleh. Karena dia memang tidak pakai minyak dan rasanya lumayan cukup enak. Jadi pilihlah diet yang sehat dan enak. Jadi jangan khawatir, jangan mau makan sehat tapi nggak enak, jangan. Nanti jadi nggak mau. Makan boleh. Cepat dua-duanya dokter ya. Boleh.
Terima kasih banyak dokter Ya, atas sama-sama. jawabannya. Ya, terima kasih juga. Baik, terima kasih Ibu atau Mbak Ica ya atas pertanyaannya. Jadi sudah terjawab. Baik, kita beralih ke Q&A. Ini cukup banyak dok, ada 29. Mungkin nanti kita pilih aja ya. Mungkin tidak kita bacakan semua. Mungkin nanti setelah ini jawaban Bapak dan Ibu bisa dijawab oleh dokter dan ada di Instagram Yakes Telkom ya gitu. Boleh. Kita beralih ke Bapak atau Ibu Yuwana MM. Nah, ini memang namanya beliau bertanya, pagi dok, di Telkom beberapa tahun lalu ada campaign terkait raw food, terutama dari sayur dan buah yang diyakini mengcover kebutuhan karbo. Untuk protein mengandalkan minyak zaitun atau wijen dan madu. Beberapa orang di Telkom yang menjadi role model menerapkan konsumsi raw food tersebut. Terlihat hasilnya yang tadinya relatif obesitas dan menerapkan raw food itu menjadi berat badannya berkurang atau ideal. Ketika kembali mengkonsumsi pola yang bukan raw food, berat badannya malah kembali menjadi obesitas. Nah, mengingat penjelasan dokter tadi bahwa obesitas adalah mothernya, ibunya dari penyakit ya, bagaimana menurut dokter pola dari raw food ini dari segi ilmu gizi? Ada dampak positif atau negatifnya nggak dok? Monggo silakan dok. Nah itu dia nih, jadi nih yoyo kan ya, gini loh Pak, jadi ya, ini juga ini pertanyaan hampir semua pasien saya namanya yoyo syndrome. Jadi jangan salahkan karena makan raw food, tidak makan raw food berat badan meningkat, enggak. Pertama, pola makannya yang pertama salah. Sayur dan buah mengcover karbo, protein itu tidak bisa. Yang pertama, kita lihat dulu dari komposisi kebutuhan. Tadi yang saya bilang, saya jelaskan pertama kebutuhan kalori kita setiap orang berbeda-beda. Nih saya contohkan saja dalam satu misalnya 3/4 gelas beras ya, atau satu centong nasi, dia terdapat 40 gram karbohidrat. Kita butuh kurang lebih 175 gram karbohidrat, 140 gram karbohidrat supaya otak kita berjalan Pak. Jadi kalau diajak ngobrol orang nggak diem, nggak lemes, nggak apa tadi ngomong apa gitu, nggak lemot gitu ya kalau kata orang sekarang. Nah kita butuh karbohidrat. Sedangkan si sayur dan buah dalam satu mangkoknya sayur karbohidratnya cuma ada 1-2 gram. Untuk mencukupi kebutuhan kalori Bapak satu harian itu kita harus butuh banyak sekali sayur dan buah menggantikan karbohidrat dan protein. Sedangkan di buah tidak ada asam amino esensial yang kita butuhkan yang tadi saya bilang untuk meningkatkan imunitas. Jadi dia turun, berat badannya jadi ideal karena konsumsi kalorinya rendah sekali dan itu tidak benar. Jadi berat badan ideal turun 4-6 kg per bulan dengan makan yang teratur. Bukan makan sebanyak misalnya, imunitas meningkat, makan banyak yang kayak dokter Cut bilang tadi 1.700 kalori, enggak. Jika dia obesitas kita kurangin secara bertahap, tapi frekuensi makannya teratur. Makannya lengkap, karbohidrat beneran, protein beneran, pakai minyak zaitun boleh, lemaknya lemak baik. Lengkap, 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Turun teratur 4 kilo sampai ideal, tidak akan kembali lagi ke obesitas. Percaya sama saya, berat badan yang turun secara ideal, tidak mengandalkan raw food atau diet ketogenik atau diet mayo, OCD atau diet apapun yang sering saya dengar, hasilnya lebih baik Bapak, hasilnya lebih menunjukkan dan lebih sehat dan tidak ada resiko yoyo syndrome yang seperti ini namanya yoyo syndrome. Karena pola makan yang tidak benar seperti itu. Seperti itu Pak. Jadi mesti campaign raw food seperti itu menurut saya harus ditiadakan karena sayur dan buah bagus, tapi itu selingan snacking. Makan utama tetap makronutrien, karbohidrat, lemak, protein, tapi yang bagus, yang benar. Yang karbohidrat kompleks, nasi merah, roti gandumnya gitu, terus oatmeal, protein yang baik, kita saya bilang lemak yang baik seperti itu. Seperti itu. Gitu. Jadi lebih penerapan raw food-nya itu lebih ke arah sesuai dengan porsi ya dok ya, porsi jumlahnya, kemudian jenisnya juga sesuai tadi piring makanku kalau misalnya istilahnya di Kemenkes ya seperti itu. Baik, kita berlanjut ke Q&A ya. Ini cukup banyak Q&A, mungkin tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak mungkin semua kita jawab secara keseluruhan, tapi memang terima kasih atas atensinya. Atas nama Dwi Irmianti. Nah ini mengcover dari penggemar kopi dok.
bagaimana pola makan sehat untuk meningkatkan imunitas tubuh dalam masa pandemi COVID bagi penggemar kopi? Bolehkah dikonsumsi dan jika boleh berapa cangkir dalam sehari? Nah, ini saya tanya dulu nih, kopinya kopi susu apa bukan? Kopi kekinian zaman sekarang apa bukan? Kalau kopi kekinian zaman sekarang atau bukan, kita lihat dulu Mbak. Siapa tadi saya yang belum baca? Dwi Irmianti. Iya. Mbak Dwi ini indeks massa tubuhnya apa? Misalnya normal ya. Ya si kopi susu itu kan sebenarnya kan kalau kita dengar, saya nggak minum kopi nggak segar gitu ya, nggak connect setiap pagi. Itu kan banyak yang ngomong kayak gitu. Sebenarnya bukan kafeinnya, itu gulanya yang bikin connect. Kalau yang minum kopi susu. Kalau misalnya Mbak Dwi indeks massa tubuhnya ideal, pola makannya sehat, sehari sekali minum kopi susu kekinian boleh. Tapi saya lebih menyarankan guys, kopi hitam dengan gulanya gula jagung atau stevia atau diabetasol, gula-gula yang seperti itu saya lebih menyarankan. Sehari sekali, sehari 2 kali masih boleh. Tapi kalau kepengen banget pakai kopi susu kekinian ya sehari sekali atau 2 hari sekali. Tidak bisa dikonsumsi pagi siang untuk jadi pola hidup, tidak bisa. Nanti yang tidak obesitas jadi obesitas. Karena yang tinggi di situ adalah lemaknya dan susunya, karbohidratnya tinggi. Jadi gemuk gitu. Jadi kalau untuk meningkat, dia tidak menurunkan imunitas, tapi dia akan meningkatkan resiko obesitas yang ada imunitasnya jadi menurun begitu. Oke, ya. Buat para pencinta kopi sudah mendengar ya penjelasan dari Dr. Cut gitu. Kadang-kadang kan ada yang sekarang ya mungkin bukan menyebut merek kopi kenangan gitu ya, kenangan mantan dan segala macam itu yang dikonsumsi ya. Oke, kita beralih untuk satu pertanyaan lagi Dok, nanti sisanya akan kita jawab offline ya gitu. Mengenai isu, apakah benar jahe dapat meningkatkan imunitas Dok? Ini pertanyaan dari Muhammad Tommy Haitami. Iya, sebenarnya itu nggak isu, itu benar kok. Jahe dia itu antioksidan yang tinggi. Jadi kalau mau mengonsumsi jahe 1 gelas setiap hari, konsumsi jahe yang benar-benar jahe kita beli, kita blender dan kita peras, itu meningkatkan imunitas, antioksidannya tinggi. Bukan jahe yang sachet, bukan jahe bahan olahan. Boleh dikonsumsi. Dia sebenarnya bukan yang wah kalau minum jahe setiap hari pasti saya terhindar dari COVID, tidak. Tapi itu salah satu usaha kita meningkatkan imunitas tubuh. Tapi jahenya jahe alami, kita konsumsi sendiri, tambah madu pun boleh. Madu itu kan sumber antioksidan dan karbohidrat ya, ada gulanya itu boleh. Kalau tidak dari riwayat diabetes, boleh silahkan. Boleh. Jadi itu bukan mitos yang enggak kok jahe enggak, tapi jahe bisa. Dia antioksidan bagus sekali, tapi jahenya jahe benar. Boleh silahkan, boleh. Itu bagus kok. Tapi bukan jahe ibu jamu, yang itu bikin sendiri aja, lebih bagus bikin sendiri. Ya, balik lagi ke makanan alami ya Dok ya, apa yang kita bentuknya asli, kemudian juga tidak mengalami olahan yang terlalu pabrik ya, kalau misalnya saya katakan untuk yang dikemas ya gitu, karena akan menurunkan hampir banyak nutrisi-nutrisi yang ada pada bahan makanan alami. Baik Dr. Cut, kami juga berterima kasih. Bu Roza boleh satu lagi nggak saya jawab teman saya Marisa Kurniati? Boleh, monggo silakan. Hai Dokter Marisa Kurniati. Iya. Mau makan buah apel, anggur pada pandemi dicuci atau dikupas? Di dalam, kalau anggur kita makan seperti biasa, pasti dicuci di air mengalir. Kalau ada yang buat pestisida kan ada sekarang ya, buat yang sabun untuk pestisida boleh, setelah itu direndam pakai air hangat tidak begitu lama. Tapi kalau apel, saya tidak menyarankan untuk dikupas. Karena si flavonoid yang ada di apel itu sumber antioksidan dia. Jadi jangan apel, pir, kentang, itu dia sumber flavonoidnya tinggi. Nggak usah dikupas, makan sama luar-luarnya. Sumber flavonoidnya, jadi jangan dibuang. Itu saran saya. Gitu. Ya, jadi makan apel kalau bisa pakai kulitnya ya Dok, gitu karena iya, itu malah itu bagusnya. Ya, dan seratnya pun juga ada pada kulitnya ya Dok ya. Iya. Oke. Ya, mungkin Dokter Marisa ini sejawatnya Dokter Cut ya.
Nanti ketemu dok di depan ya. Oh ada ya, udah datang. Oke, baik, terima kasih Dokter Cut Hafia atas pencerahannya pada pagi hari ini. Ya. Insya Allah membantu sekali dok, karena ini atensinya cukup banyak ya dari peserta. Pertanyaannya bisa tadi sampai dengan 32 saya hitung ya, gitu. Kemudian raise hand-nya ada 9. Total hari ini yang mengikuti atau partisipan tadi bisa sampai di angka 132 dok. Partisipan yang mengikuti, dan cukup semangat ya para pesertanya untuk mengikuti ini. Tapi mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang belum dijawab pertanyaannya atau yang raise hand yang belum bisa kami akomodir. Mudah-mudahan di segmen selanjutnya bisa bertanya atau menggunakan chat and bisa memasukkan ke kolom chat atau Q&A. Baik. Mungkin kita akan berada di akhir dari pemaparan mengenai meningkatkan imunitas dengan nutrisi di masa new normal. Tadi saya pagi-pagi sudah pakai pantun, ya. Saya tutup acara ini juga dengan pantun. Baik, pantunnya adalah makan bakso enaknya hangat-hangat, apalagi saat hujan lebat. Alhamdulillah pesertanya pada semangat. Nantikan lagi webinar selanjutnya yang nggak kalah hebat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada host Mbak Ami di Yakes Pusat. Wow, terima kasih Mbak Ocha untuk pantunnya juga. Ini sesuatu yang beda ya. Oke, baiklah. Kita sudah selesai mendengarkan pemaparan materi dan juga tanya jawab yang disampaikan oleh Dr. Cut Hafia. Nah, untuk tadi juga karena ini banyak banget di Q&A dan raise hand juga ada beberapa yang belum sempat kita jaring pertanyaannya. Nanti itu akan terjawab di Instagramnya Yakes Telkom. Bisa dicek di highlight stories-nya Yakes Telkom. Nah, itu bisa dicek satu-satu di sana. Dan nanti juga akan ada pesan layanan juga dari kita untuk melihat materi, karena ada beberapa yang nanyain materi dapatnya di mana, atau ini pertanyaan di mana. Nah, itu nanti akan ada info lebih lanjut, jadi silahkan dicek setelah webinar ini berakhir. Selain itu, satu hal yang perlu untuk disampaikan lagi, ingat bahwa meskipun kita sudah masuk dalam fase new normal, ingat bahwa new normal ini bukan berarti bahwa kita kembali ke kondisi sedia kala seperti dulu. Tapi new normal kali ini adalah ngajak kita untuk beradaptasi dengan protokol kesehatan. Dan usahakan tetap di rumah aja jika tidak ada keperluan yang mendesak. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.